belum ganti channel yang khusus untuk event ya, Zoom. Nah, biasanya kalau untuk Zoom ini memang kecepatannya harus, internetnya harus yang lebih stabil ya Bapak Ibu ya, dia harus datanya harus lebih cepat dibandingkan kalau kita browsing. Oke, kenapa kita bahas topik ini kembali Bapak Ibu? Karena ya sampai sekarang topik ini masih merupakan ya bisa dikatakan sangat penting ya. Nggak kalah pentingnya sama kalau kita membicarakan COVID-19 gitu. Kita semua sekarang pusing dengan COVID-19 ya. Banyak, apalagi sekarang udah PPKM naik lagi levelnya tuh ya gitu. Udah kayak makan cabai aja, bentar-bentar naik level gitu ya. Semoga nanti turun level, nggak jangan naik level lagi gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi banyak yang kita kenapa membahasnya nggak cuma ngomongin COVID mulu gitu ya Bapak Ibu ya, karena ya memang banyak penyakit-penyakit lain yang juga sebenarnya sangat urgent gitu ya, dan juga masih prioritas juga gitu, dan tidak boleh kita lupakan. Which is makanya kita bahas topik ini, yaitu serangan jantung, di mana nanti tentunya akan dibahas lebih detail oleh narasumber kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, Yustana Family, sebelum kita memulai acara malam hari ini, saya informasikan ini semuanya untuk Yustana Family semua. Nah, saya suka bagi-bagi kabar gembira soalnya ya. Kalau kabar nggak gembira, saya nggak gitu enggak. Ya, jadi buat Yustana Family semua diperhatikan. Ini sambil Anda mengikuti Zoom ini, Bapak Ibu bisa mengikuti juga challenge-nya. Tapi untuk nanti screenshot sekali aja ya, jangan bentar-bentar screenshot gitu ya. Tetap fokus dengan acaranya. Kita buat giveaway Bapak Ibu ya. Jadi giveaway-nya ini Yusana Family kita akan memilih 6 pemenang, tapi 1 pemenang juaranya, 5 pemenang runner up. Caranya gimana? Sangat mudah. Bapak Ibu posting di IG story Anda, IG story Bapak Ibu ya, bukan IG feed, IG story screen capture kegiatan Zoom Dr. Talk malam ini ya. Dan pastinya Bapak Ibu jangan cuma posting screen capture-nya doang, screenshot-nya doang, terus nggak komen apa-apa, orang bingung juga ini apaan gitu ya. Nah, tambahkan caption kesan pesan yang menarik dari acara Dr. Talk malam ini dan hashtag Dr. Talk. Pastikan Bapak Ibu kalau udah posting di IG story ya di tag ataupun di mention ke IG Yusana Indonesia gitu. Kalau nggak gitu kita bagaimana mengeceknya ya Bapak Ibu. Dan juga tambahkan tag juga di tag 3 orang teman Anda untuk agar mereka mengikuti acara-acara Yusana selanjutnya. Batas waktu postingnya sampai besok Bapak Ibu 16 Februari di jam 7 malam. Pastikan akun Instagram Bapak Ibu tidak di private sampai pengumuman pemenangnya ya. Pengumuman pemenangnya akan kita umumkan di acara selanjutnya ya. Jadi pastikan tidak di private gitu. Jangan besok tidak di private tapi di hari Jumat misalnya gitu ya di private, yang nggak bisa juga kita jadinya ngeceknya ya. Jadi sampai pengumuman ini pemenangnya kita umumkan, jangan di private ya Bapak Ibu ya. Dan seperti tadi saya infokan di awal, kita akan memilih 6 pemenang. Pemenang juara 1 akan mendapatkan 2 hadiah. 1 buah Fiber G plus 1 buah tumbler ya. Warnanya sesuai stok nantinya Bapak Ibu. Sedangkan 5 pemenang runner up lain akan mendapatkan masing-masing 1 buah tumbler ya. Jadi yang paling beruntung pasti pemenang pertama. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasi sebagus mungkin, seindah mungkin ya. Nggak usah terburu-buru karena waktu postingnya sampai jam 7 malam besok ya. Tapi pastikan jangan kelewatan ya. Karena ya namanya syarat ketentuan itu mempengaruhi hasil Anda terpilih sebagai pemenang ya. Jadi pay attention sama materi kita semua speaker malam hari ini ya, semua sesinya. Mana yang menarik silahkan di screenshot dan silahkan ditambahkan kesan pesannya. Pastikan tag Yusana Indonesia dan tag 3 orang teman Anda agar mereka rajin mengikuti acara-acara Yusana selanjutnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini bisa di screenshot silahkan ya gitu. Nanti jangan lupa Bapak Ibu ajak juga teman-temannya untuk segera buruan cepetan join Zoom sekarang juga sebelum speaker kita menjelaskan materinya biar dapat pemahamannya lebih menyeluruh ya. Jadi nggak cuma dapat endingnya doang, nggak dapat tengahnya doang gitu Bapak Ibu ya, tapi bisa dapat infonya dari awal sampai akhir jadi lengkap. Oke, langsung saja, pasti semuanya sudah tidak sabar ya. Kita, oh ini malah saya perkenalan udah ya, Bapak Ibu udah kenal ya, nggak kalau yang belum kenal saya ya Bapak Ibu ya, Erniati Waridi, saya senior marketing dan juga nutrition dari Yusana Indonesia. Jadi pokoknya kerjanya kayak gado-gado Bapak Ibu ya, tapi background saya adalah seorang ahli gizi. Oke, kita langsung saja panggilkan tentunya yang lain sudah tidak sabar, pembicara kita malam hari ini.
Ayo sama-sama kita berikan virtual applause kepada pembicara kita yang amazing, Dr. Rugun ME Tobing, spesialis PTKP. Wah, ini spesialis bedah torak kardiovaskuler. Ya. Jadi buat Yusana Family bisa follow akunnya Dr. Rugun juga di Running Surgeon. Nah, ini dokter bedah yang hobi lari nih. Kelihatan udah dari nama tag IG-nya nih, Instagram-nya. Sangat healthy lifestyle. Selamat Terlalu malam, jelas. Dokter Rugun. Selamat malam, Mbak Erni. Selamat malam, Yusana Family. Gimana kabarnya, Dok? Tetap semangat pastinya, Dok, ya? Semangat, semangat. Sehat. Oke, siap, mantap ya. Walau masih pandemi harus semangat. Yes, benar banget, Dok, ya. Apalagi Dokter Rugun juga masih aktif di rumah sakit ya, Dok, ya? Iya, betul. Masih panjang perjuangan nih, tapi ya, benar. Kita harus semangat terus. Oh iya, mantap. Oke, Dok, saya persilahkan untuk Dokter Rugun menjelaskan materi kita malam hari ini. Saya akan stop share. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke, sudah, Dok, tapi belum full screen. Tinggal full screen aja. Ya. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir malam ini. Ya, seperti kata Mbak Erni tadi ya, memang kita masih berjuang di tengah-tengah pandemi dengan segala masalahnya, suka dukanya. Tapi nah itu makanya kembali malam ini kita bahas sesuatu yang mungkin supaya nggak COVID mulu gitu ya. Dan memang benar bahwa penyakit jantung koroner atau yang menyebabkan serangan jantung ini masih tetap merupakan penyakit yang jumlahnya terbanyak bukan saja di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia. Cuma memang gaungnya mungkin sekarang tertutup oleh kasus COVID ini, jadi kurang terdengar gitu. Padahal tetap aja paling banyak. Contohnya ya. Contoh nyatanya kalau saya di rumah sakit tetap aja poliklinik jantung itu yang ruang tunggunya paling penuh. Oh gitu ya? Iya benar ya. Jantung dan penyakit dalam tuh tetap yang udah kayak apalagi kalau yang poli BPJS ya, padat merayap tuh. Wah, benar sih, Dok. Saya terakhir ke rumah sakit tahun kemarin tuh, Dok, buat check up gitu. Saya lihat ini antrian poli mana, ini panjang benar, saya mikir gitu ya. Iya Mbak, malah makanya kalau sekarang jadi kan mesti terpaksa ya, mesti dibatasi perharinya ya supaya pelayanan tetap bagus, terus ya supaya nggak numpuk ya, seperti itu. Yes. Oke, jadi saya mulai aja. Nanti kalau yang punya pertanyaan silakan mungkin ke Mbak Erni ya. Iya. Ya. Oke, jadi seperti saya bilang tadi, 3 penyebab utama kematian di Indonesia, ini datanya dari 2020 ya, masih baru jadinya. Tetap adalah penyakit-penyakit degeneratif, yaitu penyakit-penyakit akibat proses penuaan dari organ-organ kita, yaitu stroke, penyakit jantung koroner, dan diabetes mellitus. Stroke dan penyakit jantung koroner sendiri sebenarnya merupakan penyakit-penyakit pembuluh darah ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat ini saya mau ngasih data secara umum aja sih, bahwa 70% kematian di dunia itu masih disebabkan oleh tadi ya penyakit-penyakit tidak menular atau non-infeksi, yaitu penyakit-penyakit degeneratif dan seperti kanker. Nah, 45% atau hampir setengah dari kasus-kasus tadi disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, seperti itu. Itu data WHO terakhir tahun 2015. Nah, kemudian dibagi lagi nih, kalau penyakit jantung koroner itu penyebab kematian tertinggi kedua setelah stroke. Jadi sebesar 12,9%. Ini data di Indonesia ya. Dan bukan hanya kematian ya, tapi juga karena penyakit ini makanya biaya kesehatan juga sangat meningkat. Juga
buat negara menjadi beban ya untuk biaya kesehatan dari tahun ke tahun dan itu naik terus. Nah, kalau kita lihat nih sekarang ini gambar organ jantung ya dari depan ini. Nah, ini jantung seperti kita tahu ya organ paling vital salah satu ya di badan kita karena dia nggak pernah istirahat. Bayangin kalau misalnya Jantung capek. misalnya jantung bilang capek mau istirahat sebentar gitu. Waduh yang punya langsung gitu kan. Nggak boleh capek dia coba. Bahkan waktu tidur pun dia harus tetap kerja kan. Yes. Makanya organ jantung ini salah satu organ yang benar-benar sebenarnya jadi perhatian dan mesti kita benar-benar jaga ya kesehatannya. Nah, fungsinya apa sih jantung ini? Dia bukan hanya memompakan oksigen, tapi dia juga memompakan makanan, sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, rata-rata kalau normalnya denyut jantung adalah 60 sampai 100 kali per menit. Nah, ini kalau misalnya dia 72 kali ya berdenyutnya seseorang, maka bisa dibayangin dia sehari tuh ratusan ribu tuh. Setahun itu 37 juta sekian-sekian gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat volume atau isi dari darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh per menitnya, kalau rata-rata adalah 5 liter untuk orang dewasa atau range-nya 4-7 liter per menitnya. Nah, kalau kita lihat angka-angkanya ini buat bayangan aja sih seberapa pentingnya organ jantung itu. Nah, ini ada yang masih ingat nggak ya pelajaran dulu biologi ya? Nggak tahu saya masih apa enggak. Biologi. Yang jurusan IPA pasti tahu, Dok. Iya. Jadi kalau jantung itu dibagi 4 ruangan, yaitu atrium atau serambi kanan dan kiri, dan ventricle atau bilik kanan dan kiri. Nah, di mana ini akan bergerak secara bergantian ya. Dia akan memompakan darah ke seluruh tubuh dan menerima darah dari seluruh tubuh untuk dibersihkan di paru-paru. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang apa sih penyakit jantung koroner itu? Ini adalah penyakit pada pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memberikan suplai darah dan makanan ke otot-otot jantung itu sendiri. Ini kalau kita lihat, dia keluar dari pembuluh darah utama di jantung ya, namanya aorta, atau pembuluh nadi besar, itu kadang-kadang bahasa awamnya seperti itu. Kemudian dia bercabang-cabang nih, ada 3 yang utama, nah ini yang kemudian memberikan suplai ke seluruh bagian jantung. Nah, sehingga kalau kita lihat per definisi, penyakit jantung koroner ialah adanya gangguan dari fungsi jantung itu sendiri karena bagian dari jantung atau otot-otot jantung kekurangan suplai darah. Kenapa dia kekurangan suplai darah? Karena ada penyumbatan baik sebagian ataupun seluruhnya ya pada pada saluran pembuluh darah itu sendiri. Karena adanya kerusakan di lapisan dindingnya. Nah, terus kalau kita mikir ya, sebenarnya kapan sih orang mulai ada penebalan atau mulai ada penyumbatan di pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung ini? Nah, sebenarnya ini sudah mulai dari muda ya, itu sudah ada, meskipun secara apa ya? Mungkin kalau di CT scan misalnya kan, kalau jantung sekarang sudah bisa kita cek melalui CT scan ya. Kalau di CT scan tidak kelihatan mungkin kalau masih muda, tapi sebenarnya di remaja itu, apalagi kalau pola hidupnya tidak baik, maka sudah mulai terjadi sedikit-sedikit penumpukan plak tadi, yang menyebabkan
sudah mulai terjadi sedikit sumbatan. Dan itu kalau misalnya terus pola hidup kita atau pola hidup remaja tersebut tidak diperbaiki, mulai dari ya nanti ada sih ya faktor-faktor risikonya itu, maka dia akan terus bertambah dan prosesnya itu akan progresif. Nah, sekarang yang menyebabkan penebalan atau penyumbatan dari dinding pembuluh darah itu adalah yang disebut dengan aterosklerosis. Aterosklerosis ini sendiri kenapa terbentuk? Prosesnya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah dinding pembuluh darah. Kalau kita lihat dari potongan memanjang. Nah ini kalau kita lihat ini bagian luar dinding pembuluh darah, ini bagian dalam. Jadi ini rongga atau saluran pembuluh darahnya. Nah, jadi sebenarnya awalnya adalah karena adanya kerusakan pada lapisan paling dalam dari dinding pembuluh darah, namanya endotel. Nah, kalau dia ada kerusakan, maka akan terjadi proses di situ, proses peradangan. Proses peradangan sama ya, seperti kalau kita mirip-mirip lah, kalau kita luka, misalnya di kulit aja ya, tentunya kan di situ akan terjadi reaksi tubuh untuk menutup luka tersebut dengan cara terjadi proses peradangan. Nah, terjadi inflamasi atau peradangan kronik. Jadi kronik itu artinya dia berjalan dalam jangka waktu panjang. Nah, kemudian karena dindingnya itu sudah tidak bagus lagi, maka peradangan tersebut akan menyebabkan terjadi penumpukan kolesterol, sel-sel mati, sel-sel darah putih, sel radang. Nah, itu numpuk menyebabkan pengapuran di situ. Akibatnya ya kalau kita lihat di situ, kalau kita bayangkan ya di situ ada benda-benda tersebut yang menumpuk, kemudian radang itu sendiri kan menyebabkan pembengkakan ya. Maka mulai terjadi deh penyempitan dari pembuluh darah tersebut yang akan menyebabkan gangguan aliran darah. Jadi seperti jalan ya, kalau kita lihat jalan itu kalau menyempit karena sesuatu ya, misalnya katakanlah ada pembangunan apa gitu di situ. Jadi kan tertutup sebagian tuh. Akibatnya kan menyempit. Nah, terjadilah penumpukan di situ, penumpukan kendaraan. Nah, ini sama, mirip-mirip. Akhirnya terjadi penumpukan dari sel-sel darah di situ karena aliran darahnya nggak lancar. Nah, beberapa dari sel-sel darah tersebut, terutama trombosit ya, namanya trombosit atau platelet, akan menempel lagi di situ, di tempat yang menebal tadi. Nah, itu bolak-balik prosesnya seperti itu, itu yang menyebabkan penebalan itu akhirnya semakin tebal. Nah, ini mungkin prosesnya secara, kalau dari gambar ya, ini kita lihat, ini penebalan tadi biasa disebut sebagai plak. Ini tadinya cuma segini. Nah, kemudian karena aliran darahnya terganggu, tidak lancar, akibatnya itu menyebabkan lebih mudah lagi terjadi penebalan. Nah, pada saat inilah mulai terjadi gejala yang disebut angina tadi. Nah, kemudian tadi kan ada penumpukan sel-sel tuh, sel-sel darah di situ. Nah, misalnya dari tempat yang lebih kecil, ini mungkin dari tempat yang lebih kecil, dari sini ya. Jadi kan kalau kita tahu saluran darah itu dia mulai dari besar ke kecil. Nah, kalau yang dari kecil ini ada yang lepas di penebalan itu, maka dia akan menyebabkan penyumbatan total. Nah, disinilah terjadi serangan jantung atau heart attack atau cardiac arrest kalau istilah medisnya. Nah, sekarang tanda-tandanya apa sih? Gejalanya apa sih? Kalau yang tadi ya, penyumbatan sebagian,
maka akan pada waktu-waktu tertentu ada beberapa tanda atau gejala, yaitu paling sering sebenarnya rasa seperti tidak nyaman di dada. Tidak nyaman, kalau yang khas nyeri ya, kalau yang tidak khas mungkin seperti tidak nyaman atau orang sering bilang kayak masuk angin gitu. Masuk angin, gak enak badan. Kadang-kadang seperti orang keluhan mah, itu juga mirip. Nah, yang berlangsung selama beberapa waktu, bisa saat istirahat, bisa saat aktivitas. Nah, kadang-kadang ada gejala lain seperti keringat dingin, ada juga seperti lemes ya. Kemudian bisa juga mual, pusing, seperti itu. Nah, kemudian misalnya orang ini kemudian berobat ya, berobat, kalau dia bisa terobati, kemudian katakanlah dia mengalami proses penyakit selanjutnya ya. Kalau kalau ini tidak terobati secara terkontrol, kemudian proses penyakitnya berjalan terus, bolak-balik ya. Nah, bisa terjadi beberapa penyakit yang merupakan komplikasi atau akibat lanjut dari penyakit jantung koroner tadi, yaitu bisa terjadi gagal jantung. Nah, apa artinya gagal jantung? Jantungnya tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan badannya. Jadi tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan oksigen maupun makanan ke badan. Udah nggak mampu dia. Nah, ini karena sudah ada sebagian otot jantung yang rusak permanen atau sudah mati. Jadi sudah tidak bisa balik lagi. Akibatnya ya tadi, misalnya tadi harusnya 5 liter, akhirnya dia jadi berkurang. Akhirnya tidak bisa memenuhi demand atau kebutuhan tubuh. Misalnya jadi 4 liter atau 3 liter, padahal kebutuhannya 5 liter. Nah, efeknya nanti macam-macam. Ini juga contohnya adalah gejala gagal jantung, yaitu sebentar-sebentar capek. Kemudian selain itu juga kadang-kadang kalau efek lanjutnya ya, perutnya bengkak, kakinya bengkak, seperti itu. Karena darahnya tidak mengalir dengan lancar. Nah, kemudian juga kalau pada saat sudah tahap berat, bahkan bisa sampai orangnya kalau tidur tuh nggak bisa lagi terlentang karena sesek, dan juga tidak kalau tahap yang fase lanjut ya, sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Nah, ada lagi aritmia. Aritmia ini artinya gangguan irama jantung. Ini terjadi karena ada bagian otot jantung atau bagian dari jantung yang mengatur irama jantung itu sudah tidak ada lagi suplai darahnya karena pembuluh darah yang ke situ sudah tersumbat. Nah, akhirnya gangguan irama deh, bisa jadi terlalu cepat atau tidak teratur atau malah terlalu lambat dari normal. Sampai nanti kalau sudah parah ya, bisa terjadi henti jantung mendadak. Nah, apalagi yang disebut shock kardiogenik ya. Ini kalau kita shock kan artinya sudah kondisi yang akut dan parah ya. Ini dimana otot jantungnya sudah banyak sekali yang rusak, banyak yang mati, sehingga akhirnya ini menyebabkan benar-benar orangnya tidak bisa lagi mendapat suplai darah dalam keadaan parah sampai tekanan darahnya sampai turun, seperti itu. Atau bisa juga kondisi di mana ada bagian jantungnya yang robek. Ini karena ototnya sudah banyak yang mati, sangat lemah, kemudian jadi tipis, akhirnya robek. Nah, pada penderita penyakit jantung koroner atau yang mengalami serangan jantung, bila sudah disertai komplikasi ini, maka biasanya akan meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit. Karena memang
terjadinya pada saat serangan jantung itu terjadi mendadak, kemudian karena komplikasinya berat, maka cepat sekali ya terjadinya proses sampai terjadi kematian. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau proses terjadinya penebalan aterosklerosis sampai menyebabkan penyumbatan itu bisa dipercepat dengan kalau ada faktor-faktor risiko. Faktor risiko itu ada 2 macam ya. Jadi ada yang tidak dapat diubah dan ada yang dapat diubah. Nah, kalau yang tidak dapat diubah ialah ini umur, jenis kelamin, kemudian faktor keturunan atau ras. Umur ya tentunya wajar ya, logis kalau kita semakin menua tentunya semua organ, bukan hanya jantung sih, akan mengalami penurunan fungsi, akan mengalami penuaan. Jadi risiko terjadinya penyumbatan itu akan meningkat. Kemudian jenis kelamin. Sampai kepada umur menopause, maka wanita mempunyai risiko yang lebih rendah daripada laki-laki untuk terkena penyakit jantung koroner. Nah, kalau risiko yang dapat diubah nih apa? Banyak sebenarnya. Terutama ini sebenarnya ya singkatnya adalah pola hidup sih. Pola hidup, tapi bisa dibagi jadi macam-macam. Ya diantaranya merokok, kemudian kalau lemak tubuhnya berlebih ya, misalnya kolesterolnya tinggi, kemudian dia punya hipertensi, makanya hipertensi ini tidak bisa dianggap sepele ya, Yusana Family. Banyak sekali yang anggap kalau hipertensi, tekanan darah tinggi, tapi dia nggak ngerasa apa-apa, ya udah biarin aja gitu, anggap apalah gitu kan. Malah saya baru aja kemarin gini Mbak Erni, kemarin baru aja ada yang tanya saya gitu, teman pelari juga, baru belum lama kenal lah, terus dia nanya, aduh saya rutin lari dok, tapi tensi saya kok 170, saya kaget banget bilang gitu. Aduh mas, kok masih lari? Aduh, serem banget itu dok. Udah mas, berobat dulu, jangan lari dulu. Waduh. Tapi memang ada sih dok, kalau waktu itu saya dengar ada orang yang segitu, cuman bahayanya itu kan dok, kalau dibiarin, wah itu ya. Iya, itu yang kadang-kadang ya orang tiba-tiba ya itu silent killer ya dok ya. Nah, silent killer, bener banget. Sebenarnya bukan silent juga, nah itu dia, orangnya mungkin sudah ada gejala. Cuman karena nggak kerasa gimana didiemin gitu ya dok ya. Iya, atau merasa itu biasa gitu kan. Kayak gitu, banyak sekali yang seperti itu. Yang sebenarnya kalau orangnya punya awareness, kemudian dia mau berobat ya, maka sebenarnya bisa dicegah gitu. Tapi ya memang kalau harus, ya maksudnya kalau dari dokternya harus rutin minum obat, ya memang harus rutin minum obat ya dok ya. Ya itu juga benar Mbak Erni, banyak yang berobat terus obatnya atau anjuran dokternya tuh dijalanin setengah-setengah gitu. Iya. Suka-suka dia. Kalau lagi nggak enak dimakan obatnya, diturutin ya, nggak merokok. Nanti kalau begitu udah enak badannya balik lagi. Gitu iya. Kontrol juga kurang teratur. Nah kayak gitu-gitu kan yang harus diedukasi, kemudian orangnya juga harus pelan-pelan memperbaiki hal-hal tersebut. Nah, kemudian hal lain adalah diabetes mellitus. Ini juga merupakan salah satu faktor risiko yang paling kuat untuk terjadi penyakit jantung koroner. Kemudian kurangnya aktivitas fisik, berat badan berlebih atau obesitas. Nah, kemudian diet atau pola makan yang tidak sehat. Kemudian faktor stres dan konsumsi alkohol yang berlebih. Nah, sekarang ini nih, tips-tips menjaga kesehatan jantung ya. Ini tentunya berhubungan dengan faktor-faktor risiko yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, dari Kemenkes ini sudah bikin yang simple nih, namanya cerdik. Yaitu apa? Yang C, cek kesehatan secara rutin.
enyahkan asap rokok, kemudian rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah, ini cek kesehatan. Ini menurut saya penting banget, tapi banyak sekali yang tidak menjalankan ya. Yang meremehkan gitu ya. Ya, betul sekali. Di mana sebenarnya kayaknya di slide berikut ada deh. Nah, ini sebenarnya untuk kalau di sini disebut 40 tahun, tapi sebenarnya kalau sekarang direkomendasikan di 35 tahun ke atas dianjurkan minimal 1 kali setahun kalau tidak ada penyakit apa-apa. Ini wajib. Dapat dilakukan screening itu kalau untuk jantung biasanya dengan EKG ya, elektrokardiografi atau rekam jantung, sampai treadmill test. Nah, kemudian kalau perlu dilakukan USG jantung atau ekokardiografi dan pemeriksaan lain. Nah, ini merupakan namanya deteksi dini tujuannya. Jadi untuk mendeteksi adanya baik faktor risiko tadi ya, seperti hipertensi, diabetes, sampai ke kalau sudah terjadi penyakit jantung koroner tapi tahap ringan, nah itu kalau dengan screening kan sudah bisa dikenali dari awal pada saat masih ringan, jadi bisa diatasi lebih cepat gitu, sebelum nantinya terjadi komplikasi. Nah ini banyak sekali kalau saya tahu ya dari teman, keluarga segala macam, bahkan pada orang-orang yang punya asuransi atau dapat fasilitas kantor pun banyak yang nggak dimanfaatin gitu ya dok ya? Nggak dimanfaatin ya, dok. Benar-benar itu dok, benar banget. Nggak tahu takut apa atau nggak peduli, saya juga pernah tahu. Kayaknya kebanyakan takut sih dok. Kalau saya sih emang rencananya tahun ini tuh ini sih dok ya, khusus untuk fokus ke jantung nih. Kemarin tuh kan saya habis dari spesialis saraf dok tahun kemarin. Jadi pokoknya semua kuota asuransi itu saya kayak main saja kayak dokter rugi banget, saya udah dipotong tiap bulan gitu ya kan asuransinya, gak dimanfaatin udah gitu kan, sampai kemarin tuh udah CT scan juga segala macem gitu kan, terus dokternya malah bercanda, ini otaknya masih baik-baik aja ya, bagus dong dok kalau masih baik-baik aja gitu kan, aduh dok gimana sih gitu. Terus saya bercandain, dok saya habis ini sebenarnya mau jantung, cuman limit asuransi saya udah habis nih, ya udah kamu tahun depan aja kalau kayak gitu kata si dokternya. Ya ini penting nih dok, nih saya setuju banget sih dok, memang benar. Penting banget, harus dimanfaatkan gitu, apalagi kalau memang ditanggung ya oleh kantor atau tempat kita kerja. Kalaupun tidak ditanggung, paling tidak screening yang minimal tuh ada sebenarnya, bisa ditanyakan ke dokter atau ke rumah sakit. Minimal kalau seusia saya, terus kalau saya punya keluhan ini apa sih yang harus dicek gitu kan. Apalagi kalau yang punya riwayat keluarga ya dok ya, resiko tinggi kan itu kan, sebetulnya penting banget. Saya sih karena kelompok resiko dalam artian karena di keluarga sih dok, maksudnya dari orang tua saya dua-duanya ada, yang satu kena penyakit jantung, yang satu kena stroke, jadi saya udah wah saya harus lebih waspada lagi dan lebih dini lagi gitulah dok ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti semuanya kayak Mbak Erni nih. Contoh. Amin. Sebenarnya ya kalau ditanya ya sebenarnya ya benar ya dok ya, nggak ada lah manusia yang nggak takut gitu ya dok ya. Cuman saya mikirnya kalau tahunya telat jauh lebih parah. Yang pertama lebih ribet pengobatannya, yang kedua lebih mahal pasti biayanya, itu udah pasti. Nah iya baru saya mau sebut, orang tuh kadang-kadang mikir kalau yang nggak ditanggung ya mahal lah, ngapain sih screening gitu, ngapain sih ngecek tiap tahun, lab aja mahal bilangnya gitu. Tapi itu tadi kalau kita pikir, kalau kita berpikir jauh ke depan kan, kalau misalnya kalau kita mendeteksi apapun sejak dini kan, sebenarnya ke depannya biayanya akan lebih murah gitu daripada kalau sudah ada apa-apa dan sudah berat. Nah ini salah satu pemeriksaan yang bisa kita kerjakan sendiri ya, semua orang bisa. Kalau kita mau ngecek berapa sih denyut nadi kita dan apakah iramanya normal atau tidak. Tadi sudah saya sebutkan normalnya itu 60 sampai 100 range-nya, rata-rata segitu. Nah, perlu diingat
kalau kita melakukan pengukuran ini harus kondisi di mana kita kalau bisa pas baru bangun pagi ya. Jadi jangan pas habis naik turun Olahraga. tangga atau habis lari-lari gitu. Jadinya masih tinggi. Iya, iya. Ini bisa kalau, nah itu kita raba seperti di sini. Ini patokannya di sini, yaitu tonjolan tulang di bagian bawah pangkal ibu jari, geser sedikit ke arah tengah. Nanti teraba ada yang berdenyut di situ. Nah, kemudian kita hitung ya. Kalau kita lihat dulu teratur apa enggak gitu. Kalau teratur, kita hitungnya cukup 30 detik berapa, kemudian dikali 2 gitu. 60 sampai 100. Nah, kalau tidak teratur, nah itu yang harus diwaspadai. Apakah terlalu cepat, terlalu lambat, atau yang nggak teratur iramanya, kadang cepat, kadang lambat, itu bisa terjadi. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, nah itu harus segera ke dokter dan memeriksakan. Nah, ini sekarang merokok ya. Saya rasa semua juga udah tahu lah gitu, kalau merokok itu merupakan faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Ya, karena memang ini banyak racun-racunnya yang ikut menyumbang tadi kerusakan dinding pembuluh darah dan kemudian penebalan. Dan tentunya juga faktor dari peradangan kronik ya. Jadi kalau rokok itu menyebabkan peradangan kronis di seluruh badan dan di seluruh dinding pembuluh darah, bukan cuma di jantung saja. Nah, dan mungkin berita gembiranya nih buat yang baru mau berhenti merokok, kalau ada, jadi dikasih tahu misalnya ada keluarganya yang masih merokok, kadang-kadang bilangnya udah biarin aja, udah lama juga bertahun-tahun. Masalah lah gitu. Apa sih bedanya dibilang. Nah, kalau dari penelitian ternyata ada pengaruhnya. Jadi kalau berhenti merokok itu bisa menurunkan risiko serangan jantung hingga setengahnya dibandingkan yang masih merokok. Oh, itu signifikan ya dok ya, menurun Signifikan risikonya 50%. Sekali. Iya. Nah, ini rajin aktivitas fisik. Nah, seberapa rajin sih gitu ya? Nggak mesti kayak saya. Nggak perlu. Iya, benar ya. Terus nanti yang lain, wah kalau patokannya dokter Gun ini wah, luar biasa ini gitu, mundur teratur yang ada yang lain dok ini. Itu udah bukan untuk cuma sehat tuh. Anjurannya adalah kalau dari slide berikut ya. Ini dari American Heart Association ya. Rekomendasinya adalah total 150 menit per minggu. Itu untuk disarankan aktivitas aerobik moderate sampai moderate, jadi yang sedang. Intensitasnya sedang, 150 menit per minggu bisa dibagi untuk 5 hari. Jadi bisa 30 menit per hari selama 5 hari. Atau kalau misalnya kita melakukan yang intensitasnya lebih berat, bisa menjadi hanya 75 menit per minggu dalam 3 hari per minggu. Dan kalau mau lebih bagus lagi efeknya ke jantung, disarankan untuk melakukan olahraga penguatan. Nih, penguatan otot ya, seperti latihan beban atau yoga ya. Yang intensitas sedang sampai tinggi, bisa 2 kali seminggu saja. Nah, sekarang urusan pola makan nih, yaitu pola makan atau diet yang seimbang. Disarankan makannya harus banyak serat ya. Serat itu dapatnya dari mana? Yaitu dari sayur dan buah dalam makanan kita sehari-hari. Nah,
Ini adalah kalau mau mudah yaitu konsepnya piring sehat, yaitu dengan piring T. Nah ini kalau Mbak Erni kayaknya tiap kali presentasi pasti nyebut piring T. Saya hafal. Sampai hafal ya dok ya. Wah, Hafal. alhamdulillah dok kalau sampai hafal memang tujuannya sih itu minimal hafal gitu ya dok ya. Iya sekarang udah kalau di kepala tuh kalau ingat makanan tuh ada huruf T gitu. Iya itu udah simpel banget soalnya dok sebetulnya. Iya simpel banget. Artinya semua orang pasti ngerti gitu loh. Iya iya. Kemudian kurangi konsumsi lemak jenuh. Ini dari mana nih lemak jenuh? Yaitu lemak yang dari daging-daging ya, daging merah. Kemudian dari goreng-gorengan. Nah, kalau bisa goreng-gorengan kurangin deh gitu. Nah, makanya pilih produk daging yang rendah lemak ya. Kemudian kalau memasak, kita bisa ngubah kalau yang sering goreng-goreng, jadi memanggang, merebus, atau mengukus. Nah, kemudian kurangi konsumsi garam nih. Batasi konsumsi garam dalam sehari maksimal 1 sendok teh per orang per hari. Itu sekitar 5 gram. Kenapa? Karena garam ini kalau terlalu banyak itu yang menyebabkan risiko terjadinya hipertensi. Nah ini makanya kita apalagi kita harus cek ya di makanan-makanan, terutama makanan yang diproses. Processed foods itu kan di kotaknya atau kemasannya pasti ada nutrition facts-nya tuh, ada labelnya. Nah itu mesti kita cek gitu. Saya sekali kalau yang kita baru mau beli gitu ya, berapa sih kandungan garamnya gitu. Nah dibilang tinggi kalau lebih dari 1,5 gram per 100 gramnya, 100 gram makanan. Nah kemudian I-nya adalah istirahat cukup. Ini juga penting banget karena tidur atau istirahat itu nggak ada gantinya, nggak bisa diganti dengan yang lain. Ini jadi kalau bisa diusahakan deh semaksimal mungkin. Disarankan 7-8 jam per hari pada orang dewasa. Ada yang bilang 6-8 jam per hari. Tentunya dengan kualitas yang baik ya, artinya harus cukup nyenyak. Nah, tidur ini seperti saya bilang nggak bisa diganti dengan yang lain, jadi usahakan ini secara konsisten kita usahakan tidur cukup. Kalaupun misalnya ada kurang-kurang, kadang-kadang ya bisa misalnya dengan kita yang nggak perfect, tapi minimal memperbaiki dengan kita coba tidur siang. Kemudian di weekend bisa dilebihin sedikit gitu. Nah, yang terakhir adalah kelola stres. Ya, kalau stres ini memang ini yang menurut saya paling susah sih, Mbak. Ukurannya susah ya itu, gitu. Benar-benar itu dok. Karena namanya hidup kan pasti ada stres ya. Dan kalau nggak ada stresnya berarti udah datar aja gitu. Tapi paling tidak kita coba supaya stresnya itu yang masih bisa kita manage lah, nggak sampai mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah caranya seperti apa? Macam-macam ya. Saya tahu tiap orang pasti beda-beda gitu cara manage stress managementnya. Ada yang dengan relax ya kan, ada yang suka, kalau orang yang sosial dia biasanya suka ngobrol ya kan, ngobrol, ketemu temen, keluarga, atau liburan, rekreasi, atau ini yang penting juga menurut saya harus punya hobi. Iya, harus punya hobi yang emang hobinya nggak sekali-sekali doang, tapi emang cukup serius gitu, karena itu bisa jadi pelampiasan stres yang bagus. Nah kemudian positive thinking ini juga penting, positive mindset. Nah ini hidupnya tertib dan teratur. Kenapa? Karena badan kita itu suka rutinitas. Iya. Badan kita itu senang kalau kita rutin. Rutin apa? Rutin makan, rutin tidur, olahraga. Rutin olahraga.
Kalau itu kita berantakan, badan kita protes pasti. Dan ini, merencanakan masa depan sebaik-baiknya ya. Ini nggak tahu dia maksud jawabannya, Mbak. Itu dari Kemenkes itu, Dok. Iya, Aduh. silakan direnungkan masing-masing. Oke. Oke, oke, aku sampai sini aja, Mbak ya. Oke, baik. Silakan. Wow. Terima kasih banyak Dokter Rugun Iya. untuk presentasinya gitu ya. Jadi Son of Family penting sekali sebetulnya, ya tadi sudah dijelaskan apa saja faktor risiko ya, itu yang paling harus diketahui, dan tips buat ya tadi ya menjaga kesehatan jantungnya sudah dijelaskan oleh Dokter Rugun based on ya ini pengalaman beliau juga gitu ya. Terus Iya. nanti Yusana Family, silakan diketik pertanyaan apa yang ingin ditanyakan, mumpung pakarnya di sini nih ya gitu. Jadi bolehlah ditanyakan gitu. Wah, walaupun tentunya nanti kalau dari banyak pertanyaan kita tetap filter pastinya Yusana Family, tapi silakan diketik pertanyaan Anda, mana tahu pertanyaan Anda beruntung terpilih nanti ya untuk dijawab dari sekian banyak yang mengirimkan. Oke, sebelum kita masuk sesi tanya jawab Yusana Family, saya sharing sedikit informasi untuk Yusana Family semuanya. Ya, izinkan saya share screen dulu. Oke, tadi Dokter Rugun itu udah membahas bagaimana secara overall ya, secara lengkapnya dari penyebabnya apa, kondisi seseorang itu biar bisa terkena serangan jantung tuh faktornya apa, dan bagaimana tipsnya untuk kita agar bisa lah ya menghindari si yang seperti judul kita tadi ya, awas serangan jantung gitu ya. Jadi semoga kita semua tidak ada ya yang kena serangan jantung, mudah-mudahan. Kalau ada yang udah pernah, ya jangan sampai relapse kedua kalinya. Nah, di sini sesuai dengan tentunya kalian saya akan lebih membahas pada sisi dari nutrisinya di Son of Family ya. Jadi apa sih peran nutrisi itu dalam mendukung kesehatan jantung? Tadi Dokter Rugun bahkan udah mention ya bahwa saya tuh saking seringnya merimain di Son of Family mengenai piring teh, betul sekali ya. Jadi konsep isi piringku atau piring sehat itu konsep yang sangat simpel sekali sebetulnya di Son of Family ya. Kenapa? Karena itu tujuannya karena saking banyaknya berbagai macam jenis diet yang beredar di pasaran. Itu sebetulnya salah satunya Bapak Ibu ya. Sementara konsep isi piringku itu atau My Healthy Plate ini, konsep piring teh ini nih nggak berpatokan sama jenis diet tertentu, enggak gitu. Mungkin kalau Yusana Family yang orangnya sangat aware terhadap kesehatan, mungkin Anda pernah mendengar segala macam jenis diet, apalagi mungkin yang pengen turun berat badan. Wah, tahu banget itu diet-diet macam-macam. Cuman kan pertanyaannya kita nggak tahu nih, diet yang mana nih yang benar-benar terbukti bermanfaat untuk kesehatan. Makanya itulah digagas yang konsep piring teh itu untuk secara orang general. Cuman kalau kita membicarakan seluruh jenis diet, kalau tadi kan itu versi yang sangat simpelnya ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar Bapak Ibu kalau pusing, wah ini apa nih ya gitu. Jadi nggak usah pusing ini ngomongin apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal praktekkan aja gitu ya. Piring dibagi 4. Seperempat itu karbo sama protein, setengahnya sendirian itu sayur sama buah ya. Bahkan kalau bisa sayur sendiri, buah sendiri. Itu jauh lebih bagus banget ya. Tapi kalau belum bisa ya nggak apa-apa lah, bagi-bagi ya sayur sama buah pelan-pelan gitu. Tapi kalau kita bicara semua jenis diet banyak banget ya. Cuman di sini saya hanya merimain kepada Yusana Family, saya tidak mengatakan jenis-jenis diet tertentu, cuman harus hati-hati. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti suatu jenis diet tertentu, mungkin bisa menerapkan salah satunya diet yang paling banyak diteliti dan memang sebetulnya banyak bermanfaat untuk kesehatan itu adalah diet Mediterania ya Bapak Ibu. Ini sebetulnya kenapa sih diet ini banyak diteliti? Karena ternyata keunikan dari si diet Mediterania ini ya karena mereka sebetulnya tidak mempantangkan satu jenis zat gizi apapun Bapak Ibu. Kalau kita bicara zat gizi itu kan dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, semua itu dibahas. Semua itu bermanfaat. Jadi nggak nyalahin lemaknya gitu. Banyak kalau Bapak Ibu sering mendengar di pasaran, diet no karbo, diet no atau enggak bahkan ada diet yang tinggi lemak gitu ya kan. Atau mungkin yang bahkan yang low fat banget gitu ya kan. Bapak Ibu bayangkan no karbo gitu ya kan. Kenapa kok nggak mau sama karbo gitu ya kan. Jadi yang salah bukan karbohidratnya Bapak Ibu ya, tapi Anda harus bagus, harus jeli memilihnya. Itulah sebetulnya prinsip sebetulnya kalau Bapak Ibu pelajari lebih lanjut itu diadaptasi dari konsep diet Mediterania ya. Diet Mediterania itu konsep
pola makan. Diet itu dalam artian di sini bukan hanya untuk turun berat badan ya Bapak Ibu ya, diet itu adalah pola makan. Pola makan yang tidak mempantangkan satu jenis makanan tertentu, zat gizi tertentu ya. Dia tidak menyalahkan si lemak, tidak menyalahkan si karbo atas apa yang terjadi terhadap diri kita gitu ya, diri manusia gitu. Tapi diet Mediterania ini mereka mengatur porsinya dan jenisnya. Jadi memang ada pembatasan tapi tidak dipantangkan. Itulah kenapa diet Mediterania ini sebetulnya kalau dibuat dalam bahasa simpelnya ya makan makanan yang bervariasi. Gitu loh Bapak Ibu ya. Dan memang sesuai kebutuhan tubuh. Prinsipnya seperti itu. Jadi bukan no karbo. Nah, bukan gitu juga gitu ya. Ya kalau karbo bisa dikonsumsi, tapi jenisnya yang mana nih? Gitu loh ya. Jadi itulah kenapa dari banyak penelitian yang ada ya ternyata karena kita bahasnya sekarang mengenai serangan jantung judulnya ya, tapi itu tadi seperti Dokter Rubun jelaskan itu adalah semuanya berakar dari cardiovascular disease. Dan ternyata ada banyak penelitian ya kalau menghubungkan antara diet Mediterania ini sama penyakit kardiovaskuler ya, baik penyakit PJK ya atau mungkin stroke dan penyakit lain-lainnya. Ya karena di diet Mediterania itu dia bervariasi makanannya Bapak Ibu. Dan yang dibatasi ya lemak jenuh, lemak tidak jenuh ya diperbanyak, seperti itu loh ya. Jadi tidak mempantangkan zat gizi tertentu, tapi mengatur porsinya dan jenisnya dan pengolahannya. Itu sebetulnya yang paling penting kalau kita membicarakan pola makan Bapak Ibu. Ya, karena kadang-kadang udah bagus pun, wah udah belinya misalnya apa? Tuna, salmon, fatty fish ya. Tapi setiap saat itu mengolahnya gitu ya selalu dengan goreng bahkan di fried misalnya ya setiap saat selalu di fried ya sayang juga sih gitu ya. Jadi kadang-kadang karena proses pengolahan yang tidak tepat itulah yang kadang akhirnya membuat zat makanan ini tadi dapat plus-plus ya, plus-plusnya sayangnya plus-plus nggak sehat ya. Jadi dari penelitian diet Mediterania, diet yang pola makan dengan jenis makanan yang bervariasi ya, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan Anda, itu manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu. Menurunkan oksidasi. Ya, oksidasi itu berarti menurunkan si peluang radikal bebas menyerang tubuh ya, menurunkan inflamasi, which is ini yang tadi kalau terjadi inflamasi pada pembuluh darah ini bisa menimbulkan jangka panjang menimbulkan plak ya, menurunkan istilahnya dalam artian tekanan darah, menurunkan kadar gula darah, menurunkan LDL, ya, membantu manajemen tubuh, ya, maksudnya berat badan, itu menaikkan SCFA, ini short chain fatty acid, ini yang mempengaruhi koloni bakteri dalam usus, ya, ini mempengaruhi kesehatan bakteri dalam usus, ya, kesehatan usus kita. Jadi dia justru dinaikkan untuk pola makan itu, karena pola makannya sangat bervariasi dan dia banyak mengkonsumsi jenis sayur-sayuran dan buah, yaitu yang paling terkenal dari diet Mediterania. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa baca-baca lebih lanjut, tapi kalau nggak mau pusing, wah ini banyak versi juga nih Mbak Erni, ya udah Bapak Ibu ikutin prinsip konsep piring teh. Itu udah simple banget ya. Ini sekedar informasi aja untuk di sana family semuanya. Kenapa saya menunjukkan ini Bapak Ibu? Karena memang pada dasarnya kalau kita mempraktekkan pola makan yang benar, itu banyak manfaatnya untuk kita. Bapak Ibu ya, cuma sayangnya banyak dari kita yang tidak bisa mempraktekkan ini pagi siang malam ya, kan kita makannya 3 kali sehari ya, makan beratnya Bapak Ibu ya, gitu, nggak bisa, selalu ada miss-nya. Bahkan orang yang mengklaim dalam tanda kutip makan sehat, gitu ya, saya selalu mengatakan mengklaim tanda kutip karena harus diteliti sebetulnya Bapak Ibu ya, orang-orang yang mengklaim sudah makan sehat itu. Banyak orang yang mengklaim makan sehat pas sudah dikulik-kulik-kulik, oh ternyata belum sesuai standar gitu ya, cuman ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau feelingnya sudah makan sehat gitu ya. Tapi pertanyaan kita cukup simpel saja Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tidak pernah miss satu kali pun? Kalau Anda pernah miss satu kali ya berarti ya tubuh Anda ya tetap. Berarti kekurangan zat gizi yang seharusnya itu bisa terpenuhi dari makanan Anda. Itulah sebabnya kenapa ada peran suplementasi di situ Bapak Ibu. Jadi suplementasi jangan sampai kebalik itu tidak untuk menggantikan peran makanan. Ya. Jangan sampai salah mention Bapak Ibu ya, apalagi karena itu fatal Bapak Ibu. Sampai kapanpun ya suplemen tidak akan pernah bisa menggantikan peran makanan. Kenapa? Karena makanan itu tetap sumber utama zat gizi yang harus kita dapatkan, yang tubuh kita harus dapatkan itu dari makanan dulu nih, utamanya. Baru kelengkapannya
kita penuhi dari suplementasi. Ya tinggal jawab di dalam hati masing-masing saja Bapak Ibu ya, nggak perlu di kolom chat. Tinggal jawab di dalam hati masing-masing, apakah pola makan Anda sekarang sudah baik, atau ya biasa-biasa saja, atau buruk sekali, atau buruk ya gitu. Jadi di dalam hati saja Bapak Ibu ya, masih banyak cheatingnya enggak gitu. Jadi dari situ Anda sudah tahu gitu. Kasihan Bapak Ibu. Tadi ya, saya sebetulnya suka sekali statement Dokter Ugun bahwa sebenarnya tubuh kita tuh menyukai keteraturan ya, yang rutinitas. Nah, sebenarnya pola makan yang sehat itu pun bisa diatur, tapi tentu pelan-pelan. Kenapa? Ya karena kalau kita membicarakan pola makan atau lifestyle yang sehat itu kan agak-agak gimana gitu ya, agak nggak enak. Soalnya kalau disuruh pola makan sehat, disuruh banyakan makan sayurnya kan daripada proteinnya ya. Padahal kan yang gurih itu protein, bukan sayur Bapak Ibu ya. Jadi makanya kalau mau praktek healthy lifestyle itu pelan-pelan Bapak Ibu, yang sesuai kapasitas Anda, tapi tujuannya long term. Tujuannya long term, jangka panjang. Jangan cuma semangat di depan, semangatnya cuma sehari 2 hari doang gitu ya. Kan kita nggak cuma butuh semangatnya Bapak Ibu. Kalau kita membicarakan lifestyle, kita butuh konsistensi. Jadi sambil Bapak Ibu merubah pelan-pelan pola makan Anda ke arah yang lebih sehat, tadi yang diinginkan ya, biar benar-benar bisa konsisten, Bapak Ibu bantu tubuhnya disupport, kasihanilah mereka ya. Karena ya tadi ya, jantung kita tuh nggak pernah pause, nggak cuma jantung Bapak Ibu, organ tubuh kita lain tuh nggak ada yang istirahat walaupun kita tidur. Jadi kasihani mereka selalu kerja, ya harus dikasih bahan bakar, ya bahan bakarnya itu adalah zat gizi nutrisi. Kalau Anda tidak bisa memenuhinya secara sempurna dari makanan, bantu dengan suplementasi. Itu udah common sense banget, itu udah very easy to understanding ya. Bukan mau gimana-gimana Bapak Ibu. Tetap pastinya berusaha ya. Satu hal yang saya perhatikan sih dari orang tua saya Bapak Ibu ya, kalau kita membicarakan lifestyle itu memang banyak perannya loh ya. Cuman sayangnya nih orang Indonesia, ya nggak cuma orang Indonesia ya, sayangnya kebanyakan manusia kalau udah kena penyakit dulu tuh baru tuh pelan-pelan merubah lifestyle. Tapi ya nggak apa-apa, daripada nggak merubah sama sekali. Karena saya juga pernah menemukan orang udah didiagnosa banyak penyakit, tapi nggak mencoba satupun untuk merubah lifestyle-nya, which is itu memperparah kondisinya gitu ya. Jadi setiap datang check up, bukannya malah makin ringan penyakitnya, makin nambah banyak gitu ya. Ada yang seperti itu. Hopefully Ayusana Family tidak seperti itu. Nah, ini saya mau membahas mengenai suplemen yang biasanya kita rekomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung. Dan perlu diingat Bapak Ibu bahwa produk Yusana ini bukan obat ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan disamakan kayak obat jantung. Nah, beda banget ini ya. Bukan obat jantung ya. Ini suplemen yang mengandung nutrisi untuk mensupport jantung Anda agar bisa berfungsi dengan baik. Kalau Bapak Ibu udah memiliki concern-concern tertentu, kalau mau konsumsi suplemen, silakan juga biar lebih mantep, lebih yakin ditanyakan kepada dokternya masing-masing ya. Karena nanti dokternya bisa membaca mana yang pas untuk Bapak Ibu, apakah memang pas semuanya, atau bisa ditanya juga sekalian dosisnya gitu. Mostly rata-rata sih boleh ya Bapak Ibu ya, cuman kadang-kadang dosisnya tuh bisa di-adjust sama dokternya. Itu tujuannya Bapak Ibu harus selalu menanyakan kepada dokter Anda. Ada beberapa produk di Yusana, Fibergen saya lihat ini ya, kemasannya kemasan lama nih. Jadi untuk kesehatan itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 7 produk, banyak Bapak Ibu. Kalau saya pertama kali masuk di Yusana ini, satu hal yang saya lihat, ternyata produk Yusana itu memang sangat concern dengan yang namanya untuk mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sebetulnya hampir semuanya mendukung, cuman saya agak gimana gitu ya mau nampilin semuanya Bapak Ibu ya. Semua produknya bisa saya kaitkan untuk kesehatan jantung Bapak Ibu. Kenapa ya, saya paham kenapa seperti itu ya, karena Dr. Myron West juga menyadari sampai sekarang pun, dari zaman Bahlak sampai sekarang, penyakit jantung dan pembuluh darah dan teman-temannya itu ya tetap pembunuh nomor 1 ya di bidang penyakit tidak menular, yang memang artinya yaitu sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh dianggap sepele. Cuman di sini saya akan highlight lebih kepada 7 produk saja. Saya akan bahas yang pertama, yaitu bintang film utamanya Celsensial. Ini kenapa selalu menjadi bintang film utamanya? Karena ini kandungannya multivitamin, multimineral, dan juga antioksidan. Jadi sebetulnya ini pondasi kesehatan. Tidak hanya mendukung untuk si jantung, tapi sebetulnya untuk seluruh tubuh ya. Ini, sorry, son of family. Kebanyakan ketawa tadi soalnya.
Ya. Nah, jadi tapi kalau dilihat secara spesifik, kandungan mana nih yang paling bagus untuk jantung? Ada vitamin A, vitamin B kompleks. Ternyata vitamin B kompleks itu nggak cuma bagus untuk saraf loh ya, nggak cuma bagus untuk otak. Ternyata sangat bagus juga untuk jantung. Vitamin C, vitamin D, vitamin C kita taunya buat daya tahan tubuh mulu, ternyata enggak, jantung juga perlu banget. Vitamin D ternyata nggak cuma buat imun loh ya, ternyata itu bagus banget buat jantung. Vitamin K, oh kalau ini dari dulu sampai sekarang memang terkenal ini ya, dengan untuk perannya kepada darah ya. Magnesium dan resveratrol, ya, which is ini adalah zat gizi yang memang ternyata sangat mendukung terhadap kesehatan jantung yang ada pada produk Isanavitok dan Core Mineral. Jadi kalau diibaratkan kandungannya yang sangat kompleks ini, inilah yang menjadi dasar untuk membantu melengkapi yang paling pertama untuk kebutuhan Bapak Ibu. Karena tubuh Anda sebetulnya Bapak Ibu, kenapa sih tadi diet Mediterannya itu digaung-gaungkan sekali Bapak Ibu? Itu terkenal di dunia gizi Bapak Ibu ya. Terkenal sekali. Kenapa? Karena ya tadi dia tidak membatasi, tidak mempantangkan, bukan membatasi. Yang dibatasi ada ya, lemak jenuh ya pasti dibatasi. Tidak mempantangkan zat gizi tertentu. Lemak itu masih boleh dikonsumsi, tapi lemak jenuh dibatasi, lemak tidak jenuh diperbanyak, gitu prinsipnya. Jadi bukan no fat, bukan no carb gitu ya, bukan. Ya karena tubuh kita itu unik Bapak Ibu. Mereka lebih mengutamakan kelengkapan variasinya dulu, bukan dosisnya yang tinggi dulu. Nggak ada gunanya Bapak Ibu makan minum vitamin D dosis tinggi banget, tapi partnernya nggak diajak. Partnernya magnesium ya, salah satunya regulatornya itu Bapak Ibu ya, dan yang lain-lain nggak diajak, dia nggak akan berperan optimal di dalam tubuh. Bahkan kalau Bapak Ibu misalnya konsumsi kalsium terlalu banyak, itu airnya bisa malah jadi problem kalau partnernya nggak dibawa sekalian, nggak kita konsumsi sekalian. Misalnya kita tidak mengkonsumsi vitamin D yang cukup, vitamin K yang cukup, dan juga magnesium, itu akan jadi problem Bapak Ibu. Plak itu nggak cuma dari kolesterol, kalsium itu juga bisa menimbulkan masalah di dalam pembuluh darah Anda. Itu kalau Anda terlalu too much supplementation untuk kalsium, yang hanya kalsium saja. Bapak Ibu tahu kenapa? Kenapa saya meng-highlight seperti itu? Jadi tubuh kita tuh tidak menyarankan kita single nutrient high dose, mega dose Bapak Ibu. Lebih diutamakan lengkap dulu nih variasinya. Makanya sel esensial itu kenapa selalu menjadi bintang film utamanya ya, karena sangat lengkap kalau kita membicarakan di dunia mikronutrisi. Kemudian produk kedua yang biasa kita rekomendasikan pasti Biomega. Kenapa ya? Karena Biomega ini omega 3 itu sudah sangat terkenal di mana-mana sifatnya sebagai anti-inflamasi, anti radang Bapak Ibu. Kalau kita bicarakan mengenai aterosklerosis itu salah satunya adalah karena awal mulanya itu dari inflamasi ya. Bapak Ibu ya, inflamasi itu dalam kadar tertentu kalau di dalam tubuh secara overall diperlukan ya, tapi kalau sudah tidak terkontrol itulah yang akan menjadi masalah. Makanya Bapak Ibu pernah mendengar mungkin istilah ya, kalau kita ini bukan dikaitkan kemana ya, badai sitokin itu adalah salah satu inflamasi yang tidak terkontrol di dalam tubuh ya, akhirnya responnya ngawur pokoknya gitu ya. Jadi omega 3 itu diperlukan untuk membalancing kembali agar inflamasinya bisa dalam kadar yang memang bermanfaat untuk tubuh ya, tidak malah membahayakan tubuh. Nah, itulah makanya kenapa omega 3 itu sangat dibutuhkan di dalam tubuh kita. Kalau kita baca di sini ya Bapak Ibu ya, ternyata Biomega ini berperan untuk menjaga kesehatan endotel ya. Ini yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Rugun, membantu menjaga kadar HDL, ini si lemak baik nih, dan trigliserida dalam plasma. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu ya, kalau orang mengatakan ya omega 3 itu kandungannya ya memang kategorinya kan fatty acid ya Bapak Ibu ya, asam lemak kan. Ini kalau kita membicarakan omega 3 ya, asam lemak. Makanya tadi saya mengatakan jangan salahkan lemaknya, tapi Bapak Ibu perhatikan jenis lemak yang mana yang Anda konsumsi. Gitu ya. Tapi tentu utamanya dari fatty fish. Bapak Ibu bisa dapatkan dari alpukat juga bisa. Itu kandungan omega 3-nya cukup tinggi. Ya, asal cara pengolahan Anda pas. Ya, jadi bukan alpukatnya campur sirup, campur SKM ya, susu kental manis. Aduh. Sayang itu alpukat, apalagi kalau belinya yang jenisnya mahal misalnya gitu ya. Sayang banget gitu ya. Ya Dok. Ya, benar. Sering soalnya Dok gitu, udah beli mahal-mahal gitu ya, tapi campurannya
sayang sekali kurang bagus ya. Jadi alpukat itu bagus Bapak Ibu, itu lemak tidak jenuhnya tinggi ya, bukan lemak jenuh ya, jadi jangan salah prinsip mulai dari sekarang. Itu masih banyak sekali saya temukan itu mitos yang itu di pasaran ya. Oke, kemudian produk yang ketiga yang ini nggak kalah pentingnya Bapak Ibu, ini adalah kandungan dengan produk vitamin C dan plus grapeseed extract di dalamnya. Banyak orang menganggap vitamin C itu fungsinya untuk daya tahan tubuh sama biar kulitnya glowing. Ternyata tidak ya. Gabungan dari vitamin C dan juga grapeseed extract itu sangat bermanfaat ya untuk melindungi kemampuan sel endotel ini yang di pembuluh darah ya Bapak Ibu ya untuk menghasilkan nitrik oksid. Ya, nitrik oksid ini ya kalau bahasa simpelnya ini adalah suatu zat yang mempengaruhi vasodilatasi atau mengembang dan mengempisnya atau relaksasinya pembuluh darah kita Bapak Ibu. Pembuluh darah kita itu kan mengembang dan mengempis ya. Ya kalau misalnya lagi happy ya pembuluh darahnya, tekanan darahnya kan akan naik tuh. Jadi tekanan darah naik tuh nggak cuma gara-gara stres ya Bapak Ibu ya. Tapi Anda lagi happy pun itu tekanan darah naik gitu ya. Saya pernah dengar loh ada orang kena serangan jantung karena lagi happy dengar berita gembira ya, bukan berita sedih gitu ya. Memang beliau punya penyakit tekanan darah tinggi ya, nah mungkin sudah ada aterosklerosis sebelumnya juga ya, karena itu pembuluh darahnya sudah banyak plak jadi susah mengembang dan mengempis ya, itu mempengaruhi. Jadi sel endotel ini perlu sekali agar mereka menghasilkan nitrik oksid dalam jumlah yang cukup. Jadi dua komponen yang ada pada propapanol C itu memastikan agar sel endotel di pembuluh darah kita ini bisa menghasilkan nitrik oksid. Ya pembuluh darah kan ada di mana-mana Bapak Ibu ya, termasuk di jantungnya itu sendiri ya. Jantungnya kan harus dikasih makan juga. Dan ini yang juga saya perlu tekankan kepada Bapak Ibu semua. Kolagen itu nggak cuma bagus biar kulitnya kenyal. Kolagen itu bagus untuk organ jantung dan pembuluh darah kita. Yang membuat otot jantung kita kuat itu adalah salah satunya kolagen Bapak Ibu. Ya, jadi makanya mulai dari sekarang pastikan Bapak Ibu tercukupi kebutuhan vitamin C-nya ya, ditambahkan juga dengan si grapeseed extract ini biar dapat benefit yang tadi ya, menghasilkan nitrik oksid untuk vasodilatasi atau mengembang mengempisnya pembuluh darah itu jadi tidak terhambat. Kemudian produk yang selanjutnya adalah kokinon. Kalau ini diberikan sebetulnya ya karena tadi ya jantung itu nggak pernah berhenti, nggak pernah aduh ngaso dulu nih 5 menit gitu ya, nggak pernah tuh jantung kayak gitu, boro-boro 5 menit ya. Itu udah berat itu kalau dia ngaso 5 menit, udah gawat itu Bapak Ibu ya. Ya karena di dalam tubuh kita ya itu ada satu jantung termasuk organ tubuh yang kerjanya termasuk sangat berat ya Bapak Ibu ya. Dan jantung perlu Bapak Ibu ketahui itu komposisinya itu sebenarnya susunannya itu adalah otot. Otot di tubuh kita yang paling capek itu bukan ini nih, wah biar kuat ya, bicep dan tricep bukan. Walaupun mereka ngangkat beban ya, bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi otot di tubuh kita yang kerjanya paling capek itu adalah jantung. Ya. Nah, jantung itu Bapak Ibu, ya karena kalau dia kerjanya capek berarti dia butuh apa? Butuh energi. Makanya yang harus kita kasih makan salah satunya ya itu adalah jantung kita. Gitu. Nah, kokinon 30 ini baik koenzim Q10 dan alpha lipoic acid dua-duanya komposisinya ini sangat membantu untuk memproduksi energi di dalam tubuh kita bisa optimal. Sehingga jantung kita nggak kekurangan energi. Soalnya kalau dia kurang energi ya gimana dia mau mompa ke seluruh tubuh Bapak Ibu ya. Kalau sampai dia kekurangan energi ya dia mompanya juga ya udah pasti nggak akan optimal. Dan ujung-ujungnya ya organ-organ tubuh kita yang lain pun akhirnya kekurangan zat gizi ya, karena kan yang mengalirkan atau mengantarkan zat gizi dan sari-sari makanan itu kan adalah fungsinya si darah ya, yang mompa darah kan utamanya adalah jantung pastinya Bapak Ibu. Dan tentunya ya karena memang koenzim Q10 dan alpha lipoic acid dua komponen atau dua komposisi yang ada pada kokinon 30 itu adalah kandungan antioksidan yang juga sangat powerful, berarti mereka kan sifatnya untuk menangkal oksidasi dari radikal bebas. Jadi LDL itu Bapak Ibu berbahaya kalau sudah teroksidasi. Nah itu tuh yang tadi nyebabin plak. Nah, makanya yang menyebabkan oksidasi itu ya salah satunya radikal bebas, gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita mengkonsumsi antioksidan dalam jumlah yang cukup. Ya, jadi biar si LDL-nya itu
kolesterol yang kita mentionnya biasanya ngomongnya kolesterol jahat tidak teroksidasi. Soalnya kalau udah dia teroksidasi itu yang berbahaya. Kemudian produk yang kelima adalah Magne Kaldi. Ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Kalsium itu nggak cuma untuk tulang ya. Jadi jangan sepelekan fungsi kalsium. Nah, tapi Bapak Ibu perlu ketahui satu prinsip yang sangat penting. Kalsium agar bisa dimaksimalkan tubuh dengan sempurna itu butuh partnernya. Partnernya siapa? Regulatornya itu adalah magnesium dan vitamin D. Ya. Jadi magnesium dan vitamin D ini memastikan agar kalsium yang Bapak Ibu konsumsi itu bisa diserap dengan optimal. Jadi seperti kendaraannya Bapak Ibu. Soalnya kalau nggak ada magnesiumnya kurang, vitamin D-nya kurang, kalsiumnya tinggi, itu kalsium cuma muter-muter di pembuluh darah, nggak sampai-sampai pada tujuan. Makin lama dia muter-muter di dalam darah, itu akan jadi problem Bapak Ibu. Itu sama saja kayak Bapak Ibu pernah dengar ya, kadar gula darah yang tinggi. Bapak Ibu tahu nggak kenapa dia kalau kadar gula darah tinggi di dalam darah itu muter-muter doang berbahaya? Ya karena jadi masalah ujung-ujungnya. Harusnya kan dia nggak cuma muter-muter di dalam darah, harusnya dia sampai sel tujuan nih, ke dalam sel. Harusnya ke delivered. Cuman ya karena ada banyak masalah, mungkin kalau di diabetes ya karena si reseptornya, yaitu ya reseptornya atau hormon insulinnya agak rada-rada, ya nggak ngerti nih gitu kan. Ini harusnya dikirim, harusnya diterima, dia malah nggak bisa nerima, ya karena banyak faktor tentunya ya kalau kita bicara diabetes. Nah, kalsium juga sama. Dia butuh peran magnesium, vitamin D untuk memastikan agar dia bisa diserap oleh tubuh kita. Tadi saya katakan di awal, kenapa si Magne Kali ini sangat bermanfaat untuk jantung? Ya karena jantung itu terbentuknya komposisinya dari otot, Bapak Ibu. Ya, karena otot. Jadi otot itu udah pasti ada kontraksi, ada relaksasi. Nah, kontraksi relaksasi itu membutuhkan yang namanya magnesium, kalsium, vitamin D. Ya, magnesium itu penting untuk relaksasi. Ada banyak penelitian para atlet yang sering kram, ternyata mereka banyak kekurangan magnesium, misalnya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak pengen kram jantung nih, simpelnya seperti itu Bapak Ibu ya. Ya karena itu kan mengembang dan mengempisnya kontraksi dan relaksasi otot itu harus dalam irama yang memang rutin ya, yang bagus Bapak Ibu, normal. Itu makanya perlunya nutrisi tercukup itu perannya di situ. Dan mendukung elastisitas arteri ya, karena ya tadi ya, dia bisa berkontraksi dan bisa relaksasi tanpa hambatan. Itu fungsi dari magnesium, kalsium, dan vitamin D. Produk selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah fiber G, Bapak Ibu. Serat. Tadi Dr. Rugun sudah membahas ini ya di awal tadi sedikit. Serat ini Bapak Ibu penting. Kenapa ya Bapak Ibu bisa baca tuh? Serat fungsinya membantu menghambat penyerapan kolesterol dari usus dan eliminasi kelebihan empedu. Ya, Bapak Ibu tahu nggak kenapa kolesterol itu nggak boleh sebaiknya tidak semuanya diserap yang dari usus ke dalam tubuh kita? Karena pada dasarnya sebenarnya liver kita tuh bisa Bapak Ibu memproduksi kolesterol. Jadi kita tuh dapat dua resource-nya. Nah, cuman kan pertanyaannya nih lagi gitu ya, kalau kolesterol. Cuman kan ya kalau Bapak Ibu kebanyakan juga, makanya kalau Bapak Ibu terlalu banyak makan protein hewani, apalagi proteinnya selalu diolah, digoreng atau di fried, kemudian disambel habis itu, waduh. Apalagi yang selalu dikonsumsi misalnya seafood, red meat, jeroan, aduh ya. Kalau sekali-sekali bukan nggak boleh loh Bapak Ibu ya, bukan tidak boleh. Kita tidak mengatakan seperti itu ya. Nggak enjoy your life dong. Orang kalau nggak enjoy your life, mana ada yang mempraktekkan healthy lifestyle. Tapi buktinya healthy lifestyle itu bisa ya. Salah satunya mungkin kalau Bapak Ibu pernah, mungkin kalau ada pernah ikut, Bu Emilia itu adalah orang yang usianya sekarang udah cukup mature, tapi nggak ada pantangan makanan. Which is ya menurut saya tuh keren banget ya. Beliau udah menopause, tapi bebas mau makan apa aja gitu ya. Ya beliau tentunya sebagai seorang ahli gizi memang selalu ngitung sih ya makanannya per hari ya, dan jenis makanannya diatur. Tapi kalau Bapak Ibu tanya sama saya, itu bukan pola makan, pola hidup yang sehari 2 hari, bukan. Itu beliau praktekkan dari sejak beliau umurnya kalau nggak salah 20-an atau 30-an gitu ya. Jadi udah lama banget. Makanya tadi saya jelaskan di awal Bapak Ibu, kalau mempraktekkan healthy lifestyle nggak usah cuma semangatnya doang. Kita nggak perlu semangatnya kuat membara kayak merdeka di awal, nggak perlu itu Bapak Ibu. Yang perlu itu adalah konsistensi Anda.
tubuh Anda nanti kalau Bapak Ibu bisa konsisten, itu bonusnya banyak ya. Yang pasti bonus kesehatannya, itu bukan bonus, kan tujuannya kesehatan, tapi bonusnya badannya langsing ya, sampai walaupun bahkan sudah menopause ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga kulitnya bagus ya tentunya. Jadi itu banyak faktor. Nah, kalau kita bicara serat, kembali lagi nih Bapak Ibu ya, serat itu memang kalau kita lihat kandungannya banyak sekali benefitnya. Tapi untuk memang ke kolesterol dia direct relation Bapak Ibu ya. Jadi sangat berpengaruh. Kalau Bapak Ibu banyak makan protein hewani tapi nggak ada banyak makan sayur, maka berhati-hatilah Anda ya. Siap-siap maksud saya Bapak Ibu ya. Karena memang serat inilah yang sebetulnya yang bantu manage. Wah, ini nggak boleh nih, ini kita keluarkan aja nih dari tubuh nih. Jadi diikat nanti sama serat, si kolesterol ini dikeluarkan Bapak Ibu. Itulah sebetulnya fungsi serat. Ya, terutama kalau serat tidak larut. Ya, jadi serat larut dan tidak larut. Ini saya nggak mau jelaskan terlalu detail, tapi nanti bisa dijelaskan juga. Jadi di Fiber G ada 2 macam jenis serat larut dan tidak larut ini Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu pastikan serat itu sumber utamanya sayur dan buah Bapak Ibu. Nggak ada lagi, udah ada memang biji-bijian, kacang-kacangan ya. Tapi pay attention, biji-bijiannya juga yang seperti apa, gandum itu ada ya. Gandum maksud saya yang seperti beras hitam, beras merah, itu kandungan seratnya tinggi Bapak Ibu. Cuman kan rasanya ya tadi ya, tidak seenak beras putih. Ya, jadi tapi mostly kalau Bapak Ibu mau ngejar kandungan serat itu banyak dari sayur dan buah, biji-bijian dan juga kacang-kacangan ya. Tapi hati-hati kalau kacang-kacangan juga Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini, produknya adalah whitening toothpaste Bapak Ibu ya. Jadi kalau whitening toothpaste ini banyak orang yang tidak sadar kenapa, oh ini waktu itu saya justru dapat ceritanya dari dokter spesialis gigi, ini dokter gigi maksud saya Bapak Ibu ya. Dokter Norman waktu itu cerita ada salah satu pasiennya rujukan justru dari pasien penyakit jantung. Ya, jadi ternyata ini Bapak Ibu ya, ada hubungannya. Makanya Bapak Ibu rajin ngecek kondisi gigi Anda. Karena kenapa? Kalau ternyata sudah ada terjadi radang di gigi, ada infeksi di gigi, yaitu pembuluh darahnya masalahnya nyambung sama jantung. Jadi cepet, Bapak Ibu. Makanya ada obat jantung tuh ditaruhnya di lidah ya, Bapak Ibu ya. Kalau pernah nggak nonton TV drama-drama atau apa gitu ya, kalau ada orang kena jantung tuh obatnya tuh langsung ditaruhnya di bawah lidah gitu ya. Jadi itu biar cepat ya, karena ada pembuluh darahnya yang langsung ke jantung. Kalau malah ditelen, diminumin pakai air, keburu kelamaan, keburu orangnya mohon maaf, itu iluan gitu kali ya. Kalau di TV-TV, kalau Bapak Ibu pay attention ya, walaupun namanya kalau di drama ya suka dilebay-lebaykan ya. Tapi ya karena memang ada hubungannya antara kesehatan oral mulut kita dengan kesehatan jantung. Itu banyak dibahas Bapak Ibu ya. Makanya pastikan Bapak Ibu bisa mencoba whitening toothpaste dari sana karena ini ada bakterinya Bapak Ibu. Ada bakteri, tapi bukan bakteri penyebab penyakit ya. Maksudnya komponen dari bakteri yang bermanfaat itu diambil, makanya kita sebutnya dengan postbiotik, itu untuk membantu kondisi di dalam mulut kita agar bakteri baiknya terjaga, bakteri buruknya yang menyebabkan bau mulut bisa berkurang, menyebabkan gigi kita berlubang bisa berkurang gitu ya. Itu tujuannya si bakteri ini ya. Jadi makanya pastikan Bapak Ibu rutin juga ya ngecek ke dokter gigi gitu. Kemarin salah satu limit asuransi saya salah satunya habis buat ini nih, ngecek ini lumayan nih Bapak Ibu ya. Oke, itu saja sharing dari saya. Wah, sorry banget nih jadi agak panjang nih penjelasannya. Nah, kita langsung masuk sesi tanya jawab nih ya. Buat Yusana Family semua, silakan diketik, tapi sebelum itu saya ingatkan kepada Yusana Family, oh ini untuk pengaturan jadwalnya Bapak Ibu semua. Tadi kan udah banyak, ada 7 ya. Gimana nih cara baginya Mbak Erni? Teler juga tuh saya. Kalau saya nggak bisa tuh Mbak Erni minumnya langsung banyak. Kalau semuanya di pagi bisa diatur seperti ini. Tapi ini bukan jadwal cakleknya Bapak Ibu ya, bukan ya. Ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan style Anda masing-masing. Kalau Anda nyamannya 2 kali sehari, ya silakan ya. Ini lebih kepada pembagiannya saja. Biasanya kalau Bapak Ibu minum Fiber G, bagusnya ya di pagi hari. Bangun misalnya jam 5. Nanti pas jam 6 kan udah mulai lapar tuh. Ya, terus gosok gigi segala macem ya. Kemudian Fiber G. Kemudian sarapan nanti sekitar jam 7 atau jam 8.
Pas saat sarapan minum sal esensial Biomega. Nanti jam snack jam 10 minum Propsi atau Magne Kaldi. Pas makan siang minum Kokinon ya. Ini pembagiannya Bapak Ibu, apakah harus seperti ini? Tidak. Ya, yang pasti Bapak Ibu kita rekomendasikan Anda bisa adjust sesuai dengan habit Anda. Karena itu yang paling penting Bapak Ibu. Cuman ya jangan, ya kalau sarannya kita kenapa lebih bagus dipisah-pisah ya agar zat gizi dalam tubuh Anda tuh kondisinya sepanjang hari itu lebih stabil. Apalagi yang kandungannya mirip, bukan dibilang sama ya, tapi ada kesamaan. Contoh, vitamin C itu kan ada pada propapanol C ya, kemudian sal esensial. Ya, makanya dipisah nih di jam ini saya buat Bapak Ibu. Tujuannya itu sebetulnya kemiripan. Ya, tapi kalau mau digabung ya tidak masalah juga ya, gitu. Tapi kalau semuanya Bapak minum 2 kali sehari, ya jangan dibalap di pagi hari semua. Bagi-bagi, ada yang siang, ada yang di malam. Itu lebih bagus. Kalau bisa seperti ini, ya the best banget. Ya, oke Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi saya mengingatkan yang mau ikut giveaway, posting IG story, nanti pas kita sesi tanya jawab atau apapun itu, Bapak Ibu silakan screen capture ya. Silakan screen capture dan posting di IG story Anda, bukan IG feed. Tambahkan caption kesan pesan yang menarik dari acara Dokter Talk malam ini dan hashtag Dokter Talk. Mention atau tag ke IG Yusana Indonesia dan 3 orang teman Anda agar mereka mengikuti acara-acara Yusana selanjutnya. Bapak Ibu bisa batas waktu posting di IG story Anda tanggal 16 Februari maksimal besok ya. Maksimal besok jam 7 malam. Jadi silakan Anda berkreasi sebagus mungkin, semenarik mungkin, sekeren mungkin Bapak Ibu di IG story Anda ya. Batas postingnya besok. Pastikan akun Instagram Anda tidak di private sampai pemenang diumumkan. Kita akan umumkan di acara selanjutnya. 1 pemenang. Jadi kita akan memilih 6 pemenang Bapak Ibu. 1 pemenang mendapatkan 2 hadiah, yaitu 1 buah Fiber G plus 1 buah tumbler, sedangkan 5 pemenang runner up lainnya masing-masing mendapatkan 1 buah tumbler ya. Jadi lumayan dengan posting IG story saja loh ya, it's very easy. Silakan berkreasi Bapak Ibu, ditunggu postingannya sampai besok. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Ya. Nah, ini udah banyak nih Dok pertanyaan yang masuk. Wah, ini banyak yang curhat nih Dok. Curhat. Dok, kalau sudah ada plak di ininya, apa Dok yang harus dilakukan? Waduh, sudah ada plak nih pada pembuluh darah nih mungkin maksudnya ya. Halo Dok? Halo? Dokter Gun? Halo Dokter Gun, ini suara saya jelas Dok? Ya, sorry, tadi kayaknya sempat ini. Oh iya, sorry freeze. Dok. Sempat nge-freeze. Oke, baik. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih Dok, ada yang bertanya, kalau misalnya sudah terbentuk plak pada, ini mungkin maksudnya plak pada pembuluh darah, apa nih yang harus segera dilakukan Dok sarannya? Ya, jadi kalau misalnya ya, mungkin dari pemeriksaan ke dokter lah ya, itu kan berarti ketahuannya sudah terbentuk plak di pembuluh darah. Nah, itu kan tergantung, itu sebenarnya sudah ada guidelines-nya ya di dokter jantungnya. Berapa persen, kemudian berapa pembuluh darah, itu kan nanti dihitung, dilihat, dianalisa. Nah, kemudian dilihat juga kondisi klinisnya, gejala-gejalanya. Nah, baru nanti diambil kesimpulan apakah nanti bisa dengan obat saja atau harus misalnya di ring atau malah sampai perlu operasi bypass. Seperti itu. Singkatnya sih seperti itu sih. Jadi yang penting berobat ke dokter, nanti di komunikasi yang baik dengan dokternya, minta penjelasan selengkap mungkin sampai kepada kalau misalnya obat saja pun berapa lama, kemudian obatnya apa saja, selain obat apa yang harus saya lakukan, apa yang nggak boleh dan boleh, seperti itu. Itu kalau bisa ditanyakan sampai sejelas mungkin.
Dan jangan lupa untuk kontrol teratur. Jadi kalau dokternya misalnya bilang datang tiap bulan, ya datang tiap bulan. Jangan nanti jangan tahu-tahu menghilang terus nanti setahun kemudian nongol terus dokternya lupa ini siapa ya. Iya, benar. Ini pasien yang mana gitu ya dok ya? Benar, pasien benar, yang benar. mana? Pasiennya bilang itu saya tahun lalu dokter. Yang mana ya? Wah, udah setahun yang lalu. Soalnya juga nyari rekam medisnya udah lama tuh ya Bu ya. Ya dok ya. Wah, ini mana nih rekam medisnya gitu ya kalau di rumah sakit. Berarti kalau misalnya sudah terjadi penyumbatan seperti itu sebenarnya ya dilihat digerinya ya dok ya. Apa treatment yang pas ya seperti itu ya. Iya. Soalnya ini ada yang nanya nih dok. Berarti kalau sudah terjadi penyumbatan dok, penyumbatan tadi itu bisa dibersihkan ya? Ini pertanyaannya. Bisa. Mungkin bukan dibersihkan ya, maksudnya dihandle, dilakukan penanganan agar tidak makin parah seperti itu ya dok ya. Tapi dibersihkan juga kalau operasi-operasi ada kan dok? Yang kalau jenis-jenis treatment tertentu. Jadi gini, sebenarnya kalau yang sudah, jadi plak pun ada macam-macamnya, ada yang kita sebut stabil, tidak stabil. Kalau ketemu biasanya udah stabil sih. Nah kalau seperti itu tidak bisa istilahnya dihilangkan 100% balik ke normal tuh nggak bisa. Makanya penting banget kita untuk pencegahan seperti itu. Nah tapi kalau memang sudah ada, salah satu yang paling bagus adalah kita mencegah supaya tidak tambah banyak atau tambah berat. Nah, tentunya dengan ya tadi ya, kalau memang sudah perlu obat, sudah perlu penanganan, bahkan operasi ya mau nggak mau dikerjakan. Kemudian jangan lupa setelah itu dijaga dengan dirubah pola hidupnya. Kadang-kadang orang mikir udah diobatin, udah di ring, terus dia merasa kayak udah jadi punya jantung baru gitu. Terus, terus akhirnya itu tadi pola makannya nggak diubah. Jadi itu yang kadang-kadang pasien tuh kurang pahamnya di situ. Itu. Iya, jadi gara-gara udah habis treatment jadi bebas gitu. Sorry, Erni saya tambahin. Iya, banyak yang mikir seperti itu padahal enggak. Bahkan operasi bypass pun sebenarnya tidak menghilangkan sumbatan gitu. Jadi itu memberi jalan baru. Jadi kita kayak bikin, kalau jalan ya, kita bikin jalan lain, jalan alternatif gitu. Tapi itu tidak sempurna, jadi tidak mengembalikan ke kondisi normal seperti normal waktu sebelum ada sumbatan. Makanya harus tetap melakukan perbaikan lifestyle ya dok ya? Iya, betul sekali. Biar tidak memperparah sebetulnya, karena tetap ya nggak bisa kembali seperti semula ya dok? Iya, betul. Jadi supaya yang sudah ada ini ya udah mudah-mudahan tidak tambah berat, tidak bertambah lagi derajatnya seperti itu. Oke, baik dok. Nah ini ada pertanyaan bagus nih dok. Dok, tadi karena gejalanya kan mirip-mirip kayak orang yang tadi agak suka sesak gitu ya dok. Dok, gimana caranya membedakan sesak akibat GERD ya, masalah lambung, dengan sesak karena ternyata ini serangan jantung? Apakah ada ciri-ciri khas lain nih, jadi biar lebih waspada gitu dok? Oke, itu sebenarnya sih memang bisa mirip sekali ya, nggak selalu tapi bisa mirip sekali. Makanya kalau kondisi yang serangan karena asam lambung itu sering namanya disebutnya heartburn, karena memang mirip serangan jantung. Nah tentunya kalau seperti ini ya sebaiknya berobat sekali lagi, karena kita kalau orang awam sebaiknya jangan menganalisa sendiri gitu ya. Terus akhirnya ngobat-ngobatin sendiri gitu. Sebaiknya ke dokter, nanti dicek, ditanya juga nih biasanya ada nggak faktor-faktor risiko ya kan? Kan beda tuh kalau orang yang punya penyakit lambung, faktor risikonya beda dengan orang yang sakit jantung. Nah dari situ mulai mengarah kan, baru dicek yang lain-lain seperti itu. Oke, baik. Makanya tadi Bapak Ibu pentingnya deteksi dini. Nah betul sekali. Ya, kalau Bapak
sebenarnya bisa kan dok, maksudnya kalau mau lebih bagus justru memang medical check up semua ya Bu dok ya, full Ya, body itu paling bagus dah ya. tuh. Atau kalau Bapak Ibu tidak bisa yang seperti itu ya minimal yang Anda sudah tahu nih resikonya mana nih yang saya tuh lumayan tinggi. Ya, kayak saya misalnya itu kalau di bagian kardiovaskuler wah udah banyak riwayatnya, udah dari udah nggak ditanya lagi dah kalau saya sudah tidak diragukan, sayangnya bukan warisan harta gitu ya tapi ya jadi saya nggak apa-apa lah ya gitu, jadi cuman lebih waspada, lebih dini gitu, jadi Bapak Ibu bisa pilih nih lebih rutin gitu. Tapi memang saya setuju banget tadi dokter mengingatkan kalau udah ada treatment dari dokter, entah apapun itu, minum obat sekalipun, Bapak Ibu, ya sebenarnya memang harus merubah lifestyle. Kalau nggak merubah ya makin worse sebetulnya. Orang tua saya, bapak saya itu semenjak terkena diagnosa jantung, makanya kalau orang bilang, wah nggak bisa berhenti ngerokok gitu ya dok ya, bisa gitu. Bapak saya udah nggak ceramahin dok. Padahal dulu waktu saya zaman kuliah gitu ya, saya ceramahin terus, wah 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 wah, wah gitu ya. Sampai berbusa-busa tuh mulut saya juga gitu kan. Tapi pas terdiagnosis, terus berhenti sendiri. Jadi terakhir pas tahun kapan gitu, saya pulang kamu udah agak lama kan dok, terdiagnosis kena ganggu masalah jantung gitu kan. Lah, Bapak udah nggak ngerokok? Udah, enggak gitu. Dulu tuh sebenarnya habitnya cuman pas bukan perokok berat juga sih dok gitu ya. Jadi bukan kayak kan ada orang yang tertorong rokok kan ada ya. Ngapain apa ngerokok gitu ya. Jadi rumah tuh asap rokok gitu. Sebenarnya ini enggak gitu. Jadi karena tahu saya nggak suka asap rokok, jadi rokoknya tuh selalu di balkoni misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Ada banyak ya ngumpet-ngumpet yang ada banyak pohon-pohon jadi biar diisep kali CO-nya sama tumbuhan jadi ini ngasih oksigen gitu ya prinsipnya seperti itu jadi tapi kemarin udah lama lah maksudnya udah beberapa tahun tuh berhenti juga saya kaget gitu padahal udah lama saya nggak remind makanya Bapak Ibu ya ya walaupun sebenarnya disayangkan setelah kena penyakit jantung dulu baru berhenti tapi ya kalau udah kena penyakit jantung aja nggak berhenti sih ya kelewatan ya Bapak Ibu ya tapi berharapnya sembuh. Nah itu yang kadang-kadang unik tuh dok, nggak mau merubah lifestyle gitu ya, kadang-kadang malah nggak rajin minum obat gitu ya kan, tapi berharap mukjizat gitu kan. Nah itu dia. Ya harus ya Bapak Ibu ya sebenarnya lifestyle hidup sehat itu tidak sesulit yang dibayangkan kalau kita betul-betul mau. Wah ini dokter Ruben aja tuh sampai maraton aja tuh sampai kuat banget loh ya. Nah ini ada yang bertanya dok. Coba saya bacanya agak panjang nih dok ya. Wah ini panjang banget nih dok ya. Oh, ini ada yang bertanya. Saya bacakan aja dok ya. Silahkan. Ini beliau papa mertuanya bulan Desember kemarin barusan operasi bypass jantung. Beliau memang sudah merasakan semua keluhan yang tadi disebutkan, nyeri dada, panas di ulu hati, ngos-ngosan selama beberapa tahun belakangan. Namun karena pandemi, beliau nggak mau kontrol dan baru berani check up baru-baru ini kemarin. Dan ternyata langsung disuruh bypass, sudah nggak bisa kalau cuma pasang ring aja. Papa mertuanya umur 65 tahun dan memang beliau merokok dari muda, dari umur 17 tahun sampai sekarang baru ya. Oh, tapi sudah berhenti di umur 35 tahun. Lalu dari umur 35 tahun hingga sekarang beliau mulai hidup lebih sehat, menjaga pola makan, sering jalan pagi dan tidak pernah merokok sama sekali. Apakah ini berarti pola hidup selama 30 tahun berakhir itu tidak begitu berarti? Oh, ini pertanyaan unik ini dok ya. Karena udah berhenti maksudnya dok, gitu ya. Dan dampak dari merokok itu baru bisa terasa setelah sudah lansia. Wah ini pertanyaannya unik. Jadi karena beliau ya mengklaim bahwa siapa tadi kakeknya, oh mertuanya, bapak mertuanya sudah mempraktekkan healthy lifestyle dari umur 35 tahun. Tapi terakhir terkena ini juga nih dok ya masalah pada jantung juga nih gitu. Jadi pertanyaannya memangnya nggak ngefek tuh dok perubahan selama 30 tahun ini gitu. Boleh bantu dijawab dok. Oke. Ya sekarang ya
kayak kata Mbak Erni tadi ya, pola hidup sehat tuh sebenarnya simple tapi nggak gampang juga sih, karena banyak sekali faktornya. Eh, jadi tidak hanya dari berhenti merokok ya. Memang berhenti Mm-mm. merokok tuh bagus sekali. Dari umur Mm-mm. 35 sudah berhenti itu udah bagus. Mm-mm. Kemudian mencoba menerapkan pola hidup sehat. Tapi mungkin mesti dilihat lagi satu persatu gitu. Iya. Bisa jadi mungkin kurang konsisten atau mungkin pengertian dia mengenai pola hidup sehat itu belum pas gitu loh. Yes. Yes. Misalnya dari makanan kan orang juga punya pengertian beda-beda ya mengenai Beda-beda. Yes. makan Betul. sehat tuh Betul. kayak apa sih? Mm-mm. Eh, Kemudian aktivitas yang fisik yang cukup itu seperti apa sih? Mm-mm. Kemudian tidur yang cukup seperti apa sih? Kan tiap orang kadang-kadang nggak pas gitu ya pengertiannya. Yap. Ada Yap. yang merasa udah hidup sehat, tapi kalau dilihat lagi, kok ternyata bolong-bolong, ternyata ada yang nggak pas atau salah gitu. Seperti Mm-mm. itu. Belum lagi faktor stres. Ya. Faktor stres sama tidur tuh biasanya Pengaruh banget. agak-agak pengaruh banget dan suka apa ya orang suka kurang aware gitu. Yes. Itu. Yes. Mm-mm. Mm-mm. Di mana ini jarang sebetulnya orang mau menceritakan ini kan dok ya. Nah, betul. Itu Tuh. kayak orang tuh biasanya jarang mikirin juga, jarang Mm-mm. ceritain juga gitu. Jadi Mm-mm. itu yang suka nggak disadari bahwa ternyata itu penting dan bisa menyumbang ke penyakit jantung ini. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ini buat ibu yang bertanya bukan sia-sia, bukan sih ibu Bapak Ibu ya, cuman kita harus melihat definisi hidup sehatnya. Kalau berhenti merokoknya, saya justru mau remind ini Bu, Bapak Ibu penting ya. Antara perokok aktif dan perokok pasif, nah ini sama-sama berbahaya Bapak Ibu. Nah, Nah, jadi pastikan beliau tidak sering dikelilingi dengan orang yang merokok di sekitarnya. Jadi tapi bukan berarti beliau berhenti merokok itu sia-sia, tidak ya. Cuman memang harus pay attention sama circle-nya, lingkungannya, itu sangat penting loh Bapak Ibu ya. Jadi makanya kenapa ada istilah perokok aktif dan pasif itu ya karena itu sama-sama berbahaya gitu ya. Jadi makanya memang kalau kita bicara lifestyle itu ya memang harus holistik dan paripurna kalau kata orang tuh betul. ya. Dan banyak ya, saya banyak bahas apalagi stres itu jarang loh diungkit. Tapi saya ingat banget itu dokter favorit saya itu dokter umum ya. Tapi kalau dulu waktu zaman kuliah, karena pertanyaannya tuh simple ya. Kamu lagi sibuk apa belakangan ini? Wah dok, saya lagi sibuk ngerjain skripsi gitu waktu zaman saya kuliah. Jadi waktu itu saya ada merah-merah di kulit dok, gitu kan. Saya punya jadi dokternya itu cuman meresepkan ya udah ini saya kasih salep nih. Cuman besok saya mau sidang nih dok, stresnya. Saya nggak bilang stres, saya besok mau sidang. Tapi kan orang mau sidang skripsi pasti stres semua, nggak ada yang happy ya dok ya. Yeah. Itu muncul tuh merah-merah tuh di kulit saya tuh kan. Saya orangnya parnoan dok. Jadi apa-apa pengennya langsung ke dokter. Ya itu tadi, saya nggak, ya kan saya bukan dokter dok ya gitu istilahnya. Saya nggak mau nebak-nebak, mending salah karena parno daripada ternyata berbahaya gitu loh. Kita nyantai-nyantai aja gitu kan dok. Yeah. Ya itu ternyata setelah selesai ini ya mungkin dokternya udah ngeliat ini karena stres nih anak nih gitu kan. Jadi beliau tuh mengatakan ya udah besok kalau udah habis sidang itu masih makin parah malah makin banyak ya udah kasih salep. Cuman kalau nggak ada ya udah nggak usah, kalau ternyata kurang nggak usah pakai gitu. Dan ternyata memang itu Bapak Ibu, saya muncul tadi ya, itu yang dikatakan psikosomatis. Jadi karena stres menyebabkan gangguan pada fisik itu dampaknya penting loh ya. Dimana ini jarang orang bahas. Karena orang Indonesia tuh kalau dibilang stres banyak yang malu kadang-kadang. Apalagi kalau dia ceritakan. Ya dok ya, gitu kayak aib gitu kan dok, masih stigma. Ya padahal sebenarnya itu wajar-wajar saja ya. Banyak orang yang terkena penyakit karena nggak bisa manage stres. Makanya carilah hobi yang tadi dianjurkan dokter Rugun ya. Oke. Ini ada yang bertanya, produk untuk usana untuk support kesehatan jantung. Oh, yang mana? Oke, tadi sudah disebutkan Bapak Ibu ya, tinggal pilih aja dari yang 6 yang sesuai dengan budgetnya yang mana dan fokusnya mau kemana. Ya, silakan ya. Jadi dari Sausensial, dari Biomega, yang paling basic nih Bapak Ibu ya, Sausensial, Biomega, Propsi, Kokinon, Magnekaldi. Wah, basicnya ada 5. Ya dok ya. Banyak kalau ya. Ya banyak ya dok ya. Kalau dokter Rugun yang paling favoritnya apa dok?
untuk sehari-hari. Ini dokter Gun kan fans sport enthusiast. Biasanya sehari-hari konsumsi apa nih dok? Aduh banyak. Banyak tuh kan. Konsumsi 8 loh Mbak. Oke, 8. Tadi saya baru rekomendasi itu dia dokter Gun udah 8 tuh. Yang 5 tadi yang basic pasti ya dok ya, dokter Gun. Itu pasti plus Hepasil ya saya. Hepasil sama tuh sampai lupa tuh saking banyak. Isonek bukan, Prokosa. Prokosa ya, benar. Prokosa tuh favorit. Iya, karena olahraga. Kalau yang sport enthusiast, Hepasil sama Prokosa tuh nggak boleh miss, Susana Family. Penting banget ya. Oke, jadi buat ibu yang bertanya, produk yang buat support kesehatan jantung itu produknya, sebentar saya buka saja gabungannya ya, gabungan semua produknya. Jadi tinggal ditanyakan sama yang mengundang ya, mana nih nanti ditanya-tanya lebih detailnya, mana yang memang masuk budgetnya ya. Kalau masuk budgetnya semua ya semuanya saja Bapak Ibu ya, itu lebih bagus gitu. Kalau dokter Gun kan favoritnya itu ya, tiap orang tuh punya favorit masing-masing karena punya concernnya masing-masing. Tapi yang 5 tadi itu biasanya yang kami rekomendasikan paling basic Bapak Ibu. Ini ada 5. Misal Sensial, ada Biomega, Propofol C, Kokinon dan Magnekali. Ini di kita nyebutnya Super 5, Supreme Pack ya, atau Core 5 ya, whatever it is, but this is the most basic one ya. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan. Nanti ditanya-tanya saja sama yang mengundangnya kembali ya. Ini benefitnya apa-apa dan lebih lanjut untuk ordernya seperti bagaimana ya. Ini paling basic Bapak Ibu. Untuk ini yang 5 ini sih favorit semua sebenarnya ya. Yes, ini sebetulnya tidak hanya untuk jantung Bapak Ibu. Kalau Anda sudah mengkonsumsi ini, maka secara otomatis overall untuk health-nya, kesehatan tubuhnya itu akan disupport ya. Cuman kalau ditanya Bapak Ibu concernnya ke jantung ya, this is the most basic one. Oke. Nah, itu tadi yang bertanya. Kita the last question nih dok, untuk kita ambil satu. Di saya ada beberapa pertanyaan juga nih. Nggak tahu kalau masih sempat apa enggak. Oh iya, wes. Ya nggak apa-apa juga sih dok. Nah ini tapi ini paling sering nih dok, saya dengerin nih dok. Ini unik nih pertanyaannya. Dok, seefektif apakah tusukan jari sebagai pertolongan pertama pada serangan jantung? Nah ini ada kan banyak. Ini mitos atau fakta nih dok? Yang biasanya orang kalau, wah ini kamu tusuk-tusuk tuh jarinya biar ini. Itu benar nggak sih dok? Saya sering dengar ini soalnya. Saya malah kayaknya baru dengar. Oh, ini nusuk jarinya di mana nih Mbak? Ditusuk gitu dok, jadi darahnya kayak keluar gitu loh, dikit-dikit doang tapi, jadi kayak sama jarum. Kalau orang daerah ada informasi kayak gini dok. Jadi tapi semua jarinya dok, semua jarinya tuh. Jadi katanya kalau saya sih bukan ke jantung, kalau saya justru dengarnya ini banyak versinya sih ya. Waktu saya di kampung kemarin dok, jadi karena buat orang yang punya tekanan darah tinggi tuh katanya biar aliran darahnya lancar itu ditusuk dok seluruh jarinya. Cuman saya belum nyari referensinya, cuman makanya itu dari ada nggak sih dok medisnya gitu kan ya, makanya ini saya tanya aja dok langsung, ini pakalnya tuh kan benar. Biasa orang baru stroke, benar saya dengarnya stroke kalau di daerah tuh kayak gitu dok infonya. Jadi kalau biar nggak makin parah katanya dikasih jalan keluar darahnya. Logikanya kayak gitu katanya. Itu sebenarnya nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Malah sakit jadinya ya. Iya, malah bikin sakit jarinya, terus nanti tensinya tambah naik. Iya, apalagi takutnya jarumnya nggak steril loh. Wah, nah itu lagi, nambah lagi ke itu kan bikin luka ya, walaupun kecil. Nah itu bisa jadi masalah nantinya gitu. Nah kalau kita mau melancarkan aliran darah tuh, itu sebenarnya jarak ke pembuluh darah tuh kalau yang di bawah kulit kan itu kecil-kecil. Jadi kalau itu sih nggak ada pengaruhnya ya kalau cuma sampai situ gitu. Kalau yang berpengaruh itu letak pembuluh darahnya cukup dalam, dan kalau itu sampai kena ya malah jadi perdarahan banyak terus masalah baru gitu. Jadi jangan deh. Iya.
Itu banyak dok kalau di kampung. Saya aja baru tahu gara-gara saya pulang kampung udah gak lama ya dok. Cuma oh emang iya ya, dia bilang gitu. Iya itu om kamu cerita gitu-gitu gitu kan. Dari om yang mana-mana saya cuma dengerin aja gitu ya. Namanya juga eh, namanya juga udah pada ya maksudnya para orang tua di kampung seperti itu Bapak Ibu ya dok ya gitu. Jadi saya dengerin aja, saya dengerin aja. Tetangga juga Pak Ade apa Bude Pak Ade itu cerita gitu tuh. Oh iya ya, terus saya dengerin aja. Saya perasaan nggak pernah deh denger itu buat treatment gitu kan. Saya justru kalau saya mikirnya steril nggak tuh jarumnya. Soalnya kan orang zaman dulu banyak yang nggak divaksin tetanus kan dok, gitu loh. Iya. Banyak kan yang kena paku, terus di kampung saya ada dok yang terkena paku lagi ke kebun gitu kan. Usianya udah agak maksudnya udah sepuh, terus kena cuman dia masih kuat kan. Kalau orang kampung mungkin karena aktivitas fisiknya kan banyak ya dok ya, makanya juga kan sebenarnya lumayan bagus ya. Cuman pas ke sawah ke kebun gitu, jadi kena tusuk paku yang berkarat. Awalnya nggak kenapa-napa, pas demam mereka nganggapnya biasa aja, padahal itu kan tetanus sih dok ya. Cuman pas udah dibawa ke puskesmas, rumah sakit udah telat, jadi udah kemana-mana tuh si ininya. Jadi ya that's why Bapak Ibu ya, ini jadi kemana-mana nih topiknya kita. Cuman ini penting karena masih banyak orang-orang tua yang zaman generasi dulu tuh yang belum divaksin tetanus itu juga banyak loh ya. Jadi make sure Bapak Ibu hati-hati. Apalagi sama yang berkarat-karat tuh, jangan sembarangan tusuk. Berbahaya Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan yang masuk ke Dokter Rugun ya? Boleh dok, kalau mau dibacakan mungkin dipilih aja dok mana nih yang mau dibahas, satu kita pilih. Deh, oke. Mungkin ini ya. Ini soalnya pertanyaan umum tapi perlu. Dokter Rugun, tanda-tanda seseorang yang kena serangan jantung dan tindakan apa yang harus dilakukan sebelum mengajak penderita ke rumah sakit. Ya, kalau tanda-tandanya seperti tadi ya, kalau tadi kan udah saya bahas agak di awal malah seperti tadi. Jadi kalau yang khas nyeri dada biasanya sebelah kiri, tapi belum tentu juga. Kalau yang khas sebelah kiri, terus kadang-kadang menjalar ke lengan atau ke bahu atau bisa juga ke punggung gitu. Terus kalau yang tidak khas tapi cukup sering seperti tidak nyaman di dada atau kayak berat gitu. Jadi kayak ada yang menindih dadanya. Itu disertai gejala-gejala lain seperti misalnya sesak, keringat dingin, mual, keliengan ya, pusing seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah terjadi seperti itu, apalagi kalau memang udah tahu ya ada riwayat sebelumnya atau ada faktor risiko sebelumnya, apa yang mesti dilakukan? Nah, ini kalau dia sendiri ya tentunya minta pertolongan orang ya. Jadi segera cari pertolongan keluarga atau teman yang ada di situ. Jangan dihadapin sendiri gitu. Panggil orang gitu. Hadapi kenyataan sendiri. Panggil orang, kemudian minta bantuan. Nah, sekarang temannya ini ngapain? Nah, ini orangnya dibaringkan di tempat aman ya tentunya. Terus kemudian ada orang lain minta tolong panggil pertolongan lah ya. Kemudian orangnya ini dibaringkan, bajunya dilonggarin ya. Jangan sampai supaya lebih lancar sirkulasinya dan nafasnya. Kemudian kalau bisa posisi kaki lebih tinggi. Kenapa? Supaya volume darah yang ke jantung itu lebih optimal. Lebih banyak, betul. Dan juga ke otak. Karena biasanya kalau kondisi seperti ini, suplai darah ke organ-organ lain tuh juga berkurang tuh. Nah, kita kan mesti selamatkan salah satu yang paling penting selain jantung, otak gitu ya. Jadi kakinya diangkat lebih tinggi. Jadi aliran darah dari kaki itu ke atas semua. Seperti itu. Nah, apalagi kalau orangnya udah mulai kurang sadar ya, jangan dikasih minum atau makan. Bahaya. Bisa itu paling sering tuh saya lihat. Kasih teh manis dulu, tunggu sadar. Aduh. Bisa tersedak malah masuk ke saluran nafas, bahaya nanti. Seperti itu. Kemudian misalnya dia sudah punya riwayat sakit jantung, sudah ada itu tadi ya kayak Mbak Erni bilang, ada obat yang biasa ditaruh di bawah lidah, nah itu boleh diberikan. Seperti itu.
Kalau misalnya ini kejadian pertama dok, langsung dibawa ke rumah sakit, telepon ambulans atau apa nih bagusnya dok? Berarti ya. Ya, sebaiknya pertolongan pertama seperti tadi, kemudian panggil ambulans secepatnya. Iya, iya, iya. Ya, jadi jangan tunggu sadar dulu Bapak Ibu ya. Segera, secepat mungkin pokoknya ya. Iya. Karena memang kalau serangan jantung, stroke, itu semua berpacu sama waktu ya dok, ada golden time. Iya. Ya, jadi itu penting banget buat Yusana Family semuanya ya. Ya, apalagi yang memang punya riwayat atau risiko tinggi, kelompok risiko tinggi. Jadi perlu juga tuh diinfokan. Kayak saya, biasanya saya memang infokan juga tuh sama pengelola tempat saya tinggal nih. Nah, kalau saya tiba-tiba manggil tuh mereka udah tahu, ya udah ambil ininya di sini udah kasih tahu gitu ya kan, namanya pengelola tempat saya tinggal ya pasti udah saya percaya Bapak Ibu ya gitu loh ya. Jadi mereka harus tahu lah kalau yang buat, karena saya tinggal sendiri ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang tinggal sama keluarga, sama teman, itu perlu dikasih tahu Bapak Ibu ya, because ya kita nggak tahu namanya gangguan kesehatan itu ya, serangan itu bisa saja kapan terjadi. Bisa kapan saja. Lebih baik waspada dulu ya, berantisipasi the worst case-nya. Oke, thank you. Terima kasih banyak Dokter Ugun untuk sharing-sharingnya. Selalu stay healthy ya, walaupun masih tetap aktif di rumah sakit, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat berbagi edukasi kepada masyarakat banyak, dan juga membantu ya, membantu yang para pejuang di rumah sakit pastinya ya dok ya. Iya, makasih Mbak. Semangat juga buat Mbak Erni dan Yusana Family semua. Oke. Semoga selalu sehat. Oke, Yusana Family, sebelum kita berpisah, saya cuma mau sharing sedikit saja untuk mengenai beberapa informasi yang perlu tentunya saya riman kepada Yusana Family semuanya ya. Yang pertama adalah kami mereman kembali, Yusana punya satu program yang sebetulnya sangat powerful, yaitu apa dia? Ini Bapak Ibu, kita punya grand prize satu motor Yamaha